kenapa hubungan ini bisa indah, tapi di saat bersamaan ternyata bisa juga melelahkan. Hai istri, tuntutlah suamimu untuk mencintaimu. Apakah tuntutan ini kita cari dari sumbernya itu kita cari dari pasangan, dari teman kita, atau mestinya kita mencarinya dari Tuhan? Kita bisa nggak ya mencari Tuhan dan sebagainya? Bisa karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Ternyata saya menemukan kenyamanan di luar Tuhan. Kita berani buka nggak luka-luka kita di hadapan Tuhan? Saya pun pernah merasakan menjadi korban gaslighting, manipulasi pakai ayat. Tuh, jangan nangis. Anak Tuhan tuh harus kuat. Gitu. Ayat firmannya mana? Iya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dia tidak lagi melihat Tuhan sebagai solusinya. Yesus sebagai yang saya butuhkan. Tapi ini kalau saya jadi orang yang lebih baik, saya jadi orang yang lebih sabar, saya akan selamat. Narasi-narasi itulah yang menyebabkan seseorang bisa mempercayai bahwa dia tuh, saya ini bukan manusia, saya ini anjing misalnya. Hai Bonters. Ya, jumpa lagi dengan kami Bon Podcast. Jadi di dalam sesi ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kami. Langsung aja kami perkenalkan, ada Koroy, teaching pastor di JVCC. Ada Cielsa, pastinya istri pastor dan sekaligus juga pengusaha. Oke. Gimana ini Cici sama Koko? Boleh kita panggil Cici Koko? Boleh. Jangan panggil oma opa, udah terlalu tua. Lucu lah ya. Oke, lanjut langsung. Gimana Cici sama Koko kesibukannya apa nih? Siapa duluan? Oke, saya duluan. Kesibukannya tentu saya kerja full time di gereja. Jadi segala hal yang sifatnya pengajaran di gereja untuk mempersiapkan bahan-bahan materi untuk khotbah-khotbah juga, ya, guideline-nya dan juga kurikulum semuanya juga memang ada di tangan saya, dan membantu grup-grup lain di dalam kantor gereja di ministry untuk juga mempersiapkan materi pengajaran mereka juga. Itu kurang lebih yang ada di tanggung jawab saya. Thank you kok, sibuk ya. Ini pasti nggak kalah sibuk nih. Kalau pastornya sibuk, apa istrinya? Waduh, sesama istri pastor. Salam. Ya memang paling mengerti. Oke, gimana sih? Iya. Kesibukannya ya tentu saja pasti terlibat di pelayanan yang dipegang Roy. Dan selain itu pastinya mainnya sebenarnya fokus di bisnis juga, bisnis yang kita bangun bersama sebelum ada panggilan pastor itu ya. Dan juga kesibukan lain lah, mengurus rumah tangga ya, pasti ya. Kayaknya udah nggak bisa lepas dari itu ya. Oke, itu Kesibukan lain. Ini yang kita undang hari ini menjadi narasumber, ini couple suami istri. Jadi seru banget yang akan kita diskusikan ya. Akan membahas seputar hubungan. Tentunya seputar hubungan ini tidak terlepas dalam hubungan pernikahan, tetapi juga di sisi lain kita mau tanya-tanya mengulik hubungan pertemanan, pekerjaan, pelayanan seperti apa. Dan Roy sama Cielsa pasti sudah lebih banyak pengalamannya ya, keterlibatannya dalam hal-hal tersebut. Nah, yang mau kami mulai di awal ini, ketika di dalam hubungan, berbicara dalam hubungan kan ini sebenarnya menjadi sesuatu yang dimana orang sangat inginkan gitu, terlibat dalam suatu hubungan. Tetapi memang kita juga nggak bisa lepas bahwa di dalam hubungan pasti ada hal-hal yang kurang menyenangkan, atau bahkan mungkin ada luka-luka tersendiri ya di masing-masing hubungan, entah hubungan suami istri, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain lah gitu. Nah, jadi yang di dalam poin ini yang kami mau diskusikan, kenapa hubungan ini bisa indah, tapi di saat bersamaan ternyata bisa juga melelahkan, memberikan luka. Iya. Itu yang kita mau discuss sepanjang satu sesi ini dengan Koroy maupun dengan Cielsa. Nah, dari poin pertama ini, kalau kita mau lihat di zaman modern, di hari-hari ini, ternyata banyak banget hubungan-hubungan yang ternyata bukan hanya dibentuk dari hal-hal keluarga, komunitas, atau nilai-nilai budaya, tapi tanpa disadari sudah dibentuk oleh sosial media. Udah dibentuk, ada standar-standar hubungan
sosmed A, sosmed B, C dan seterusnya udah ada tuh tips hubungan yang sehat seperti apa gitu. Dan bahkan akhirnya banyak orang yang merasa hubungan mereka itu harus selalu harmonis, jangan sampai berantem, jangan sampai ada konflik dalam pertemanan, pekerjaan dan lain-lain gitu. Nah, bagi Koroy atau Cielsa, bebas deh yang mau duluan menjawab. Gimana nih hubungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru ternyata sering menjadi sumber tekanan, atau misalnya contoh di dalam pernikahan suami istri ini sebenarnya menjadi tempat paling aman tapi ternyata bisa juga memberikan luka atau apapun itu, contoh-contoh gimana Koroy maupun Cielsa. Silakan. Saya duluan, oke. Iya, jadi kalau buat saya, kalau ditelusuri ya, hubungan itu kan rancangannya Tuhan juga ya sebenarnya. Cuma memang kita tidak bisa pungkiri sejak manusia jatuh dalam dosa, kita pun masih hidup dalam daging, dalam dosa. Pasti ada hal-hal yang membuat hubungan itu jadi tidak seindah rancangan awal gitu kan. Nah itu untuk saya bisa memahami ini akarnya apa sih, itu cukup panjang ya, karena itu kan proses pengudusan kita juga. Jadi saya kalau ditanya itu hubungan bisa indah atau luka, sebenarnya terbentuk juga awalnya kan dari keluarga. Seorang anak waktu dilahirkan, waktu masih kecil kan terbentuk pola, teladan, semua kan awal dari orang tua ya, sebelum berelasi dengan orang lain. Betul. Jadi tidak heran, ini saya sedang berbicara dengan maksudnya diri saya sendiri pun tidak heran kita membawa teladan-teladan itu, bahkan sebelum sosmed dan sebagainya kita membawa contoh itu, walaupun kita tidak suka, tapi mau tidak mau itu yang terbentuk kan. World view ya kalau misalnya tentang berelasi dan sebagainya gitu. Jadi indah atau tidak ya teladannya orang tua dulu, bahkan kita sebelum mengenal Tuhan gitu ya kalau saya telusuri ya. Terus nah kalau luka pun pasti terbentuknya awalnya itu dari keluarga gitu ya, karena semuanya kan awalnya pasti dari relasi itu, dari sebelum seorang anak berhubungan dengan dunia luar dengan orang tuanya dulu kan. Nah jadi banyak hal-hal tersebut tuh yang dibawa akhirnya sampai besar gitu ya. Jadi walaupun dia tidak suka pun mau nggak mau tanpa disadari dia lagi meniru itu gitu kan, dan dibawalah masuk ke hubungan dengan orang lain. Nah kalau kita bicara tentang hubungan suami istri juga sama. Waktu kita menikah pasti saya bawa world view, pandangan tentang hubungan dan semuanya, baik yang indah maupun yang penuh luka itu dibawa masuk ke rumah tangga sekali, dan begitupun juga dengan dia gitu kan, dengan Roy. Jadi ya pastinya banyak yang kena bentur gitu ya. Maksudnya kita sendiri pun berkonflik di dalam, mengetahui karena kan kita kan masih lagi bermusuhan dengan Tuhan tuh kalau lagi berdosa ya. Pasti konfliknya banyak tuh di dalam. Nah ini kita bawa masuk lagi ke hubungan dengan orang lain. Di dalam aja kita lagi konflik. Iya. Bahkan kita belum bisa memproses luka-luka sendiri. Tapi kita udah bawa masuk ke hubungan dengan orang lain. Nah itu dia juga bawa luka tersendiri dan sebagainya, itu kita masuk. Nah itulah kalau buat saya lihatnya ya kita sama-sama di dunia yang it's a broken world, kita bawa masuk itu ke hubungan ya, baik itu hubungan suami istri maupun hubungan dengan pertemanan, hubungan dengan anak didik, anak rohani dan sebagainya gitu sih. Itu sih dari saya lihat ya. Tapi ini pun kan setelah itu apa yang kita mau lakukan kan udah beda lagi ya. Ya kita menyadari yang pertama, oh iya karena saya orang berdosa dan saya tahu saya tidak dibesarkan di keluarga yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna dan sebagainya. Oh pola pikir itu masuk nih kalau dalam hal ini spesifik ke dalam rumah tangga. Makanya pasti awal-awal tuh kan gesekannya cukup kuat ya, karena kan dua-duanya sama-sama bawa masuk semuanya ya. Baik yang buruk maupun yang sama, seperti mungkin kalau masih perkenalan kayak masih pacaran atau semua terlihatnya indah-indah. Sampai Oke, udah lagi pacaran. Enggak, oke. Kayak ini kan ya, kayak wah itu semuanya terlihat bunga, indah ya gitu, sampai masuk ke realita. Tapi menurut saya Kenapa realitanya ke sampai masuk ke realita yang sudah menikah ya. Ternyata tidak seindah itu Ferguson gitu kan ya. Ya jadi, tapi sama seperti pertemanan juga menurut saya. Awalnya mungkin kalau masih baru kenal terlihat semuanya indah, baik-baik saja karena main aman ya. Atau mungkin ada banyak pakai topeng atau apalah ya gitu ya. Tapi kan makin lama makin mengenal, ini tinggal kita tunggu waktu nih.
semuanya akan kebawa Apa-apa ke permukaan. Bukan cuman indahnya, tapi luka-lukanya pun bisa kebawa ke dalam suatu hubungan pertemanan, hubungan mentorship, hubungan semua hubungan lah, hubungan kerja. Wow, menarik. Iya. Jadi ternyata di dalam setiap hubungan ini ya kita nggak bisa bawa yang namanya ekspektasi secara total, karena nanti akan berbenturan juga ternyata dari ekspektasi orang lain di dalam hubungan itu keterikatan gitu. Nah, dari Iya. Koroi sendiri gimana? Ya, kalau menanggapinya? sebenarnya kalau kita bicara ekspektasi, tentu ada dari ekspektasi kan pasti keluar kebutuhan untuk menuntut ya, menuntut sesuatu. Kita menuntut sesuatu dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya, kenapa ya? Ada yang sedang digumuli kah? Ada ekspektasi kan. Iya. Jadi, nah, kalau kita bicara soal ekspektasi atau tuntutan itu, ini kita bicara soal dua pribadi waktu bertemu, bergesekan, baik itu dalam hubungan pernikahan atau hubungan saudara atau pertemanan dan sebagainya, kan tetap masing-masing membawa ekspektasi itu. Dan tentu dari ekspektasi itu ada tuntutan itu gitu. Nah, ketika tuntutan ini tidak terpenuhi atau tidak dipuaskan atau tidak dipenuhi dengan sempurna atau tidak dipenuhi dengan cara yang dia ingin tuntutan itu dipenuhi, ya kan? Ya tentu ada kekecewaan, gesekan, terus tidak sedikit kerusakan mulai terjadi, keretakan, ketegangan, ya kan, tension pasti terjadi ketika itu dibawa masuk, karena hubungan awalnya itu bukan diciptakan untuk saling tuntut menuntut, ya. Nah, ini makanya kalau saya boleh bilang, kenapa saling tuntut menuntut, karena dua pribadi yang tadi kalau Elsa bilang, yang kita tahu kita sudah dilanda oleh dosa, rusak oleh dosa, corrupted by sin, ya, sehingga kita penuh dengan macam-macam kekurangan dari kita, dan kita dari kekurangan itu tentu kita ingin menuntut untuk kita memenuhi, kita mencoba memenuhi kekurangan itu. Dan itu kalau saya boleh bilang, sebetulnya kalau kita mau bicara bahasa teologisnya kan, ini ada kekurangan rohaninya, ya kan, atau dia dipenuhi gitu. Nah, boleh dibilang sebetulnya kalau bahasa kerennya sekarang itu mungkin kita bilangnya insecure, ya, insecure dalam relationship. Sebetulnya insecure dan secure itu kita gimana tahu sih seorang tuh secure, dewasa, atau insecure? Ya, kita lihat kalau seseorang menuntut dalam hubungan itu, dia mau mengambil, mau mendapatkan sesuatu, ya kan, atau dia memberi dengan tuntutan untuk mendapatkan sesuatu kembali, ya kan. Nah, ini sebenarnya orang yang secure atau insecure, ya kan? Orang yang kekurangan atau orang yang dipenuhi. Ya, kalau kita bicara itu, ya berarti karena posisi kekurangan inilah mereka ini yang insecure, mereka ada di dalam hubungan untuk mendapatkan sesuatu, menarik sesuatu. Ya, sama seperti kalau bayi, ya tentu dia butuh dipenuhi, perlu orang lain untuk memenuhi gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita semakin bertumbuh dalam iman, ya mestinya kita tahu cuma ada satu sumber yang bisa memuaskan, memenuhi, dan kita minum daripadanya dan tidak akan haus lagi kan. Nah, dan dari situlah kalau kita dipenuhi, baru kita bebas untuk, dan kita bisa, dan kita yang ada kita mau memberi, bukan menuntut lagi. Karena kan firman Tuhan, saya bersyukurnya terutama dalam hal di Efesus 5 untuk hubungan suami dan istri itu kan, saya nggak tahu, mungkin saya yang salah ya, atau bunyinya seperti ini kali ya. Efesus 5 itu bunyinya, hai istri, tuntutlah suamimu untuk mencintaimu. Enggak ya, bukan ya. Hai, Tunduklah. ya, hai istri, hai suami, tuntutlah istrimu untuk tunduk padamu. Apakah bunyinya enggak ya? Gitu ya. Enggak ya. Kita baca dulu kali ya. Yang Jadi deg-degan. kan mau nikah. Oh, enggak. Iya. Bukan. Nah, Nanti amin lagi. ini kan, di situ firman Tuhan kan juga mengajarkan bukan menuntut, tapi bagiannya istri adalah tunduk. Iya. Itu bagiannya istri. Bagiannya suami adalah mengasihi. Ya kan, bukan untuk menuntut. Ya, itu yang harus hati-hati. Kadang suka dipakai juga kan. Istri tuh harus tunduk. Firman Tuhan bilang begitu. Ya, dan tuntutan pakai firman Tuhan lagi gitu, luar biasa.
Wow. Tapi kan kalau itu dalam hubungan pernikahan ya. Kalau dalam pertemanan tuh kayak gimana ya? Maksudnya kalau itu kan kita nggak mungkin sebagai teman tunduklah, mungkin juga kan kayak gitu. Kalau dalam pertemanan tuh gimana ya sih? Kok ada nggak memiliki contoh pandangan bagaimana sih kita sebagai sesama teman supaya ya mengurangi konflik lah, gimana cara menghadapi satu dengan yang lain gitu. Ya sama kalau misalnya kita dari Roma 12 sampai 16 gitu ya, terus kita lihat Efesus 4, beberapa contoh Efesus 4 tadi yang kita bahas, Efesus 4 sampai 6 itu kan tentang hubungan dengan sesama, bagaimana kita menghidupi kebenaran Injil, kabar baik. Itu bukan dengan hai perlakukan satu sama lain misalnya dengan kasih kan, bukan hai tuntutlah kasih dari satu sama lain. Kan nggak bunyinya nggak seperti itu juga. Nggak ada yang bunyinya seperti itu. Jadi sama juga. Tetap kasih itu menjadi hal utama dalam pertemanan, mau di hubungan suami istri, pasangan, pacaran. Jadi kalau bisa untuk saat ini, bisa nggak saya menarik sebuah kesimpulan sementara bahwa ternyata di dalam setiap hubungan, ternyata yang kita bawa masuk ini bukan hanya sekedar worldview tadi yang Cici sama Koko bagikan, tapi di sisi yang lain bahkan pemahaman-pemahaman yang salah terhadap firman Tuhan pun bisa dipakai tuh untuk membenarkan mereka punya sikap di dalam sebuah hubungan. Betul. Gitu, Ci? Bisa banget ya. Jadi kan kayak yang tadi ya di ya istilahnya itu jadi tuntutan ya. Ya saya pernah juga berhadapan dengan ini balik lagi ke pasangan ya, tapi nanti kita masuk ke pertemanan di mana itu dijadikan tuntutan gitu. Ya suaminya nuntut, ya gimana saya mau mengasihi dia, gimana saya mau mengasihi istri saya, dia nggak tunduk sama saya. Loh kok ini jadi sebab akibat ya? Berarti itu bukan sebab akibat, kan masing-masing diberikan Tuhan. Ya pokoknya suami, tanggung jawab kamu adalah mengasihi istri. Nggak dibilang kalau istrimu tak tunduk, kan nggak dibilang kayak gitu. Jadi ya itu balik lagi ke expectation ya, itu yang membawa luka. Padahal kan harusnya kalau kita pikir lagi, ya terlepas dari suami saya saya merasa suami saya mengasihi saya atau tidak, saya tetap harus tunduk gitu kan ya. Tapi kan nanti kita bisa bicara lagi tentang spektrum ketundukan itu ya. Tunduk kan bukan berarti kompromi juga ya. Jadi nggak bisa yang. Nah terus balik lagi ke ya vice versa ya, sebaliknya juga. Nah balik lagi kalau ke hubungan pertemanan tentu saja seringkali kita bawa masuk expectation itu kalau pakai firman untuk ini ya, bisa aja untuk kasih, kita ngomongin kasih, tapi padahal kasihnya yang kasih bukan yang seperti firman Tuhan ajarkan, kasih yang tidak menuntut, kasih yang tanpa pamrih. Nah itu kan expectation lagi ya. Kadang kan kita bilangnya kasih, tapi begitu aku bilang aku mengasihi Sharon, tapi dibalik ini aku ada expectation Sharon. Kalau Sharon nggak kayak gini, gue kesel gitu kan. Kalau Sharon nggak kayak itu, ya berarti itu ada expectation dong. Itu menuntut balasan dong. Tapi kalau misalnya gini, Sharon, pokoknya aku kasih ini, aku nggak peduli kamu bisa balas atau enggak. Aku tidak peduli bahkan aku nggak. Kalau Tuhan bilang, ya kalau kamu kasih sesuatu yang orang bahkan tidak bisa balas kamu balik, justru itu pemberian yang murni gitu kan ya. Kalau kita dibalikin, kita bisa nggak balikin semua yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, kan nggak bisa juga gitu kan. Jadi ya kayak gitu ya, kita ngomongnya iya kasih gampang gitu ya. Tapi kan kasih yang seperti apa nih gitu. Kalau di Yakobus bilang kan ya banyak banget tuh kasih itu apa. Kasih tuh nggak mengingat lagi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan dan sebagainya. Tapi kan kadang kita gerem gitu ya. Gue inget terus loh gitu kan. Kayak gitu sih. Ya itu sama penyalahgunaan atau mungkin tidak mengertian tentang arti firman Tuhan itu sendiri ya. Jadi gimana kita harus ngapain nih ketika ada berbagai ekspektasi, standar-standar yang menyebar di masyarakat, di gereja mungkin ya, kok jemaat punya ekspektasi tertentu, pastornya harus ngerti saya dong, pastornya harus selalu ada. Gimana nih Cici maupun Koko bahkan sebagai as a pastor ketika diperhadapkan dengan kondisi-kondisi jemaat atau hal-hal apa di pekerjaan yang menuntut, gimana tuh? Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara ekspektasi, kan kita nggak bisa cuma dengan kuasa pemikiran kita menghilangkan ekspektasi itu, udah kita denial aja, kita tidak ada, karena setiap orang kan punya latar belakang yang tadi Elsa udah bilang ya, waktu bertumbuh besar punya, misalnya ada kita mungkin punya latar belakang yang berbeda, dia punya
certain things, ada hal-hal yang dia kekurangan yang dia tidak diberikan oleh orang tuanya. Saya juga mungkin punya kekurangan yang lain yang saya merasa tidak dipuaskan, ya kan. Kita masing-masing membawa ekspektasi yang berbeda dan sebagainya. Jadi ini bukan sesuatu yang kita bisa hilangkan atau kita bisa deny aja, kita ada dalam nama Tuhan Yesus, thanking aja. Kan nggak bisa seperti itu juga nggak realistis juga. Nah, masalahnya adalah kita menuntut boleh, justru harus. Justru kita memiliki kekurangan itu, tuntutan itu memang desainnya seperti itu. Masalahnya, apakah tuntutan ini kita cari dari sumbernya itu, kita cari dari pasangan, dari teman kita, ini yang salah. Atau mestinya kita mencarinya dari Tuhan. Ini sebenarnya ada di dalam manusia supaya manusia itu mau mencari Tuhan. Dan mau menemukan pemuasan dari segala kekurangan dia ini, tuntutan ini, ditemukan pemuasannya itu sebenarnya dari Tuhan, bukan dari sesama. Memang ngomong seperti ini gampang, ya kesannya kayak I got it all figured out, saya juga tahu semuanya. Tidak semudah itu, ya. Kita sering temukan, dan inilah proses pengudusannya. Saya juga temukan waktu saya merenungkan sendiri setelah saya berantem gitu ya, terus gitu, kenapa saya menuntut ini, apa yang saya cari sih, kenapa saya kejarin tentang hal ini sama dia, saya cari apa sih, mestinya kan saya carinya dari Tuhan. Misalnya saya mau merasa saya mau dihormati gitu, misalnya saya dihormati, kadang-kala dia menghormati saya dengan baik, tapi kadang-kala saya merasa tidak. Apakah saya itu, kamu gimana sih dari istri nggak mau hormati, mestinya tuh mau menjadikan nuntut. Tapi yang salah sebenarnya bukan, masalahnya saya mencari pemuasan itu dari dia, yang tidak mungkin bisa dengan sempurna. Sama juga kalau Elsa dari saya juga tidak bisa sempurna. Saya akan ada kalanya saya akan mengecewakan, bahkan sering. Ya, mestinya kita mencari dari Tuhan. Saya mencari pengakuan manusia, kan kita akan pengakuan manusia atau pengakuan dari Tuhan. Bahwa saya ini sudah diterima oleh Tuhan, saya sudah dikasih oleh Tuhan, ya kan, dan apapun itu mestinya kita menemukan pemuasannya tuh di situ. Nah, jadi kalau misalnya ketemu jemaat tadi, ya kan, ketemu jemaat, nah mungkin ini yang harus hati-hati. Kalau misalnya saya sebagai pastor, saya juga punya kekurangan untuk dihargai. Saya bisa jadi saya merasa senang ada jemaat yang datang, jemaat yang mencari saya menjadi sumbernya dia. Saya merasa jadi orang penting, saya dibutuhkan. Nah, saya dipuaskan dalam hal ini. Saya jadi orang yang pendeta yang populer nih dicari, ya kan. Nah, ini saya harus hati-hati. Karena tujuan saya itu membawa dia untuk semakin percaya, menemukan sumbernya dari Tuhan atau dari saya. Ya, kalau dari saya, suatu saat saya akan mengecewakan, ya kan? Atau saya sendiri pun jatuh dalam dosa juga jadinya, ya kan? Ya, dalam hal inilah. Dan akhirnya saya tanpa disadari, tadinya dia yang menuntut, sekarang pendetanya yang mulai menuntut dari dia. Kok kamu tidak cari saya lagi? Kok kamu cari orang lain sih, gitu ya? Ya kan? Kamu cari orang kok ada dua, mestinya cuma cari satu dong. Kenapa dua, ya kan? Ya, seperti itulah misalnya. Ya, jadi saya jadi balik insecure-nya saya keluar. Saya minta saya mulai menuntut dari dia, gitu kan? Untuk saya menemukan pemuasannya dari dia, mestinya ke Yesus. Gitu. Ya, menarik banget ya, maksudnya kita nggak apa-apa ada ekspektasi ya terhadap, nggak apa-apa ada ekspektasi, tapi jangan kita ekspektasi itu kita tuntut kepada orang, pasangan kita, kepada teman kita, tetapi ekspektasi itu tuh kita bawa ke Tuhan. Iya. Dan di sisi yang lain, aku dapat poin-poin yang dari kita diskusikan ini, bahwa dalam hal ini sebenarnya di dalam setiap saman, sebenarnya bukan hanya saman ini aja, bahkan di dalam setiap saman yang menjadi sumber permasalahan di dalam sebuah hubungan adalah ketika dia tidak menyadari dia butuh Tuhan. Iya, dia tidak menyadari. Nah, ini menarik. Iya. Lebih kayaknya lebih mantap kalau teman sekitar ada yang ini yang lebih penting, yang lebih memberikan masukan daripada Tuhan gitu ya. Kan? Yes. Nah, ini akar masalahnya ya sebenarnya ya. Maksudnya ya, dosa itu kan the root is kita menempatkan Tuhan di posisi yang mana? Apakah yang terutama? Apakah sumber dari sumber segalanya? Atau udah tergantikan nih dengan mentor, dengan teman, dengan spiritual leaders, dengan siapapun lah, atau dengan apapun gitu kan? Maksudnya menempatkan Tuhan di posisi yang mana nih?
gitu kan. Jadi kan kalau expectation-nya kita taruh di sumber yang salah, berarti kan kita sudah mengidolakan hal-hal lain atau orang lain selain Tuhan kan. Kita tempatkan di posisi yang lebih penting di hati kita. Nah itu sebenarnya. Siapa yang di hati kita sekarang? Yes, itu hanya Ya. kita dan Tuhan yang bisa ini kan ya berproses dengan Tuhan ya gitu. Cross check every time berarti Yes. Masalahnya hati ya, bolak-balik ya ujungnya masalah hati. Jadi kalau kita kembali lagi building on apa yang Elsa sudah sampaikan, Efesus 5 sebelum dia memberikan dinamika hubungan suami istri, kita tahu ya, lalu di pasal 6-nya waktu masuk pasal 6 itu hubungan orang tua dengan anak, habis itu hubungan tuan hamba dengan majikannya, dengan tuannya gitu. Dan semua hubungan ini itu sebenarnya dimulai dengan di Efesus 5, 20-21 itu untuk dalam segala hubungan kita saling tunduk satu sama lain. Yes. Gitu. Semuanya itu dimulai dengan takut akan Kristus. Jadi itu yang harus mendasari setiap dinamika hubungan Ya. takut akan Kristus itu. Nah posisinya waktu kita dalam hubungan, dalam persekutuan, posisi Kristus itu di mana dalam hubungan ini? Dia cuma di samping aja, kita ribut dulu, saling dapatkan satu sama lain. Nggak ketemu baru cari Tuhan, atau Tuhan yang menjadi kepala dari tubuhnya gitu. Kalau kita misalnya, kita kan teman semua di sini ya, anggota tubuh Kristus sama-sama. Nah yang jadi kepala siapa? Ya. Apakah mentornya, pemimpinnya, atau salah satu dari kalian, atau mungkin di sini kami yang lebih seniornya gitu ya untuk acara ini gitu ya, apakah dia yang kepalanya? Nah, ini yang kita harus sadarkan juga ya, mestinya kepala yang baik menuntun, memimpin yang lain untuk Balik. ke kepala yang sebenarnya. Yes. Ya, ya. Yes. Semua hubungan ya, maksudnya tidak bisa dipisahkan hubungan suami istri dan sebagainya, itu porosnya harus berpusat pada Kristus gitu. Menarik. Gimana Kak? Ya, Oke. ya, jadi di bagian sesi ini thank you banget Roy sama Cielsa sudah membagikan. Kita akan masuk di dalam pertanyaan-pertanyaan seputar apa kata firman Tuhan gitu. Secara lebih detail tadi Oke. sudah dibahas. Oh saya udah bahas firman Tuhan, salah segmen berarti ya. Tuhan itu nggak terbatas dari Iya. Iya, nggak bisa dipisahkan ya, tetap ya. Di Cikes dan kamu mungkin tahu hal firman Tuhan. Oke. Oke. Kita akan Thank lanjut you. ke sesi berikutnya. Oke, nah jika manusia punya hubungan memang selalu banyak adanya konflik, ada ekspektasi-ekspektasi yang tercipta. Jadi ada pertanyaan nih, gimana sih firman Tuhan melihat hubungan relasi manusia ini nih? Karena gini nih, realitanya banyak komunitas-komunitas iman ya, orang percaya, anak Tuhan, istri pastor, pastor sendiri, anak pastor juga, ya kan? Harusnya memiliki hubungan yang dibilang harusnya selalu baik, Sempurna ya. harus sempurna pokoknya ya. Sebagai anak Tuhan lah harus sempurna. Tapi dalam realitanya hubungan itu sering melibatkan ada kesalahpahaman, ya kan? Ada luka, ada konflik, ada kelelahan dalam emosi. Nah, kita mau lihat kalau di Alkitab itu sering banget menemukan kisah ada hubungan-hubungan yang justru sangat kompleks. Di sana ada konflik, malah ada pengkhianatan-pengkhianatan, ya kan? Ada Ya. juga kesalahpahaman, bahkan sampai ke perpisahan. Ya. Nah, hal ini menimbulkan ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih yang perlu kita diskusikan sama-sama. Gimana sih menurut Pak Roy atau Ci Elsa, Alkitab tidak menyembunyikan, Ya. malah dibilang Alkitab menunjukkan Ya. apa yang terjadi, konflik hubungan antara tokoh A dengan tokoh B. Menurut Ci Elsa dan Pak Roy gimana? Hah? Sama? Silakan. Saya, oke. By the way, saya mau klarifikasi. Kesannya saya nggak ada tekanan, cuma istri pastor yang punya tekanan. Saya ini juga suami istrinya pastor loh, gitu. Ya. Pastor juga punya Suami istrinya tekanan. pastor. Oke, oke. Jangan curcol, oke. Iya, iya. Alkitab tidak menyembunyikan karena Alkitab memang Tuhan mau menunjukkan melalui firman-Nya realita hubungan yang ada, yang realistik. Ya kan? Jadi bukan hubungan yang
cuma yang sudah baik aja yang ditunjukkan, tetapi benar-benar apa adanya. Ya, apa adanya. Karena apa adanya inilah yang menunjukkan bahwa disinilah manusia sebetulnya membutuhkan Tuhan. Manusia coba gagal, ya kan? Dalam segala hal. Yeah. Misalnya mereka dalam hal pemerintahan, mereka mau meminta raja. Raja demi raja digantikan, dipikir ini rajanya yang sempurna, tetapi tidak. Ya kan? Mereka pikir kalau kita punya raja di bangsa lain, kita akan beres nih, kita akan tentram, makmur, akan luar biasa, tetapi hancur yang ada. Mereka dieksploitasi, ya, terus dibawa kepada satu penyelewengan besar-besaran, ya, terus mereka diajak untuk berhala dan sebagainya, dan Tuhan yang dilupakan di bangsa itu. Nah, sehingga konsekuensinya nyata juga, konsekuensinya tidak terhindarkan. Nah, dalam hubungan pun juga sama, ya, dalam hubungan juga sama. Justru di situ misalnya contoh, saya ambil salah satu contohnya itu, ada banyak ya, di kisah para rasul 15, misalnya kisah para rasul 15 di akhir sekali itu kan ada bagian di mana 39 katakan sampai Paulus dan Barnabas itu mereka punya perselisihan yang sangat tajam. Very sharp disagreement. Jadi bukan sekedar berbeda pendapat, tetapi mereka punya cekcok, ya, atau ketegangan, konflik yang sangat tentang membawa seseorang yang namanya Markus, kan? Ya, seorang yang namanya Markus, yang kita tahu penulis kitab Markus juga, ya, membahas seorang Markus ini. Paulus tidak mau, Barnabas mau bawa, ya. Paulus punya alasannya dia kenapa gitu, karena sebelumnya di pelayanan dia meninggalkan di tengah jalan gitu. Jadi nggak mau. Tapi terus kita juga lihat nanti, jadi mereka ada cekcok ini dan sebagainya. Akhirnya gara-gara itu mereka mulai berpisah, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Paulus nggak lagi jalan sama Barnabas. Di pelayanannya Paulus mulai jalan dengan Silas, ya enggak. Dan tapi kita juga lihat ada kelanjutannya, yaitu di surat Timotius, Paulus mengindahkan Markus. Dibilang Markus ini berguna untuk pelayanan, ya. Carilah dia, ya, terus bekerja samalah dengan dia. Jadi dikasih rekomendasi malahan. Jadi kita lihat selain Markus juga ada menjadi lebih baik, ya kan? Tapi juga Paulus sendiri juga attitude-nya terhadap Markus juga berubah juga. Nah, ini kan sesuatu yang indah yang kita bisa lihat. Wow, meskipun ada perselisihan, tetapi di dalam Tuhan pun kalau ada rekonsiliasi itu juga satu yang indah. Dan melalui perselisihan itu pun Tuhan bisa pakai untuk mengadakan pengudusan, pendewasaan, atau bahasanya pertumbuhan, ya, semakin dewasa dari kedua orang. Seperti ayatnya kan juga bilang di Amsal, besi menajamkan besi, ya. Jadi kalau di dalam Tuhan, contoh kalau saya pakai pernikahan misalnya, di dalam Tuhan pernikahan itu mestinya bisa menjadi sarana pemulihan. Misalnya masing-masing membawa luka dari masa lalu, latar belakang, waktu bertumbuh besar. Tetapi di waktu memasuki pernikahan, iya, masing-masing membawa bagasi, bisa menjadi sumber untuk konflik besar dan sebagainya. Tapi di dalam Tuhan bisa terjadi pemulihan yang luar biasa. Yang tidak bisa terjadi kalau kita hidup menghindari konflik ini. Jadi nggak perlu takut ya. Jangan. Jadi nggak perlu takut. Iya. Yang jomblo yang menikah Tidak berhenti. Tidak berhenti sampai menghindari situ. konflik. Karena di dalam Tuhan akan dipakai. Ya, pernikahan akan dipakai. Di dunia pelayanan Istri pun tetap dipakai oleh Tuhan untuk menguduskan saya. Yang penuh dengan segala ketidaksempurnaan ini. Tapi itu dia. Karena kalau dalam kesendirian saya bisa merasa baik-baik saja. Saya merasa I'm okay, ya kan? Selama saya nggak bertemu dengan orang, ya kan? Tapi waktu bertemu dengan orang, mulai membangun kedalaman dengan hubungan yang lebih dalam lagi, langsung mulai terekspos semua insecurity saya, ya kan, dan sebagainya. Tapi ya itu dia, karena kalau hubungan ini di dalam Tuhan bisa dipakai untuk terjadinya pemulihan, terjadinya pengudusan, pendewasaan. Tetapi kalau di luar Tuhan, ya yang ada, ya itu tadi ya, kita tahu is a recipe for disaster, kan, untuk saling menuntut, saling galak-galakan, saling expect dari satu sama lain secara tidak realistis dan sebagainya.
Iya. Berarti Saling dapat melukai, dibilang bahwa konflik itu, dengan adanya konflik itu sebenarnya bukan membuat kita sebagai orang yang beriman sama Tuhan jadi gagal iman kita. Ya. Justru malah kita imannya semakin berproses dalam Tuhan. Yes. Ya, oke. Nah, kalau dapat dibilang bahwa iman kita dapat bertumbuh, tapi apakah seseorang bisa tetap mengasihi Tuhan tentunya ya, Yes. walaupun dia sedang mengalami luka, sedang mengalami tidak baik-baik saja dengan hubungannya dengan teman. Menurut Cici dan Koko gimana nih? Atau Cici mungkin pernah bertemu dengan orang yang sedang mengalami luka di dalam relasi. Iya. Berarti ini kita batasi dulu orang percaya ya. Berarti Iya, apakah orang percaya bisa setuju. tetap mengasihi Tuhan walaupun dia lagi dalam korban? Saya yakin bisa, karena saya pun manusia. Saya pernah terluka berat. Dan tentunya biasanya luka itu datang dari orang-orang yang sangat dekat dengan kita, karena kan tensionnya pasti makin kuat tuh kalau ekspektasinya makin tinggi, terus kayak proximity-nya makin dekat, makin kelihatan jelas lah gitu ya, yang hal-hal yang menyakitkan gitu. Tentunya bisa jawabannya karena ada Roh Kudus di dalam kita, karena ini konteksnya orang percaya ya, Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa tetap mengasihi, walaupun pasti kita struggle. Bedakan antara masih struggle untuk mengasihi sama yang nggak bisa mengasihi. Ya, kalau di luar Tuhan tidak ada Roh Kudus ya pastinya tidak bisa tidak berdosa ya. Tapi kan kalau kita kan bisa tidak berdosa karena ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap mengasihi. Oke, saya ambil contoh real aja ya. Atau mungkin Sharon mau kasih contoh real. Iya, ya di dalam ini kan saya ambil contohnya dari diri saya ya, karena di dalam keterlukaan saya dan sebagainya dengan orang yang sangat saya punya ekspektasi tidak harusnya melukai, harusnya lebih dewasa, harusnya itulah expectation itu ya. Jadi makanya karena saya tidak dapatkan itu, jadi saya terluka. Tapi apakah saya membenci orang itu setelah ditelusuri? Tidak. Saya sangat mengasihi. Justru karena kalau saya pinjam bahasanya Roy, karena saya sangat mengasihi dia, jadi waktu dia melukai saya itu lebih sakit rasanya dibandingkan misalkan gini ya, misalkan nih ya, ada orang lain yang menurut saya nggak terlalu peduli sama dia menyakiti saya, udah palingan saat itu doang gitu ya, udah selesai. Tapi karena ini orang yang sangat dekat, orang yang sangat mengasihi, bukan dia ya, maksudnya ya pernah juga sih dia, tapi Dengan segala insecurity saya ingin bertanya apakah yang dimaksud saya? Ya, enggak ya. ya. Tapi maksudnya ini yang lagi saya ceritakan, kondisinya bukan dari Roy ya, maksudnya ya. Nah, tapi waktu saya berproses dengan Tuhan, Tuhan apakah saya mengasihi dia? Iya, pada kenyataannya saya sangat mengasihi. Walaupun saya bisa dalam keadaan yang terluka ya, udah kayak kalau istilahnya kalau mau di fisik gambarnya saya lagi berdarah-darah, berdarah yang tidak ini ya, tidak kelihatan ya. Tapi waktu saya telusuri lagi, waktu dia sakit, waktu dia kekurangan dan sebagainya, saya merasakan kayak nggak bisa, aku juga kayak bisa nangis gerung-gerung gitu kan, karena aku gitu ngasihi dia gitu. Saya rasa mungkin kalau di fisik lebih ini lagi ya, lebih gampang ya. Misalkan gini, aku mengasihi Sharon ya, tapi Sharon injek kaki aku kenceng banget gitu ya, kenceng ya. Kelihatan di kamera lagi. Nah, udah gitu. Ternyata Sharon orangnya. Misalnya tadi kau udah pakai misalnya. Udah gitu Sharon lagi pas pakai heels saat itu ya, dia injek saya, heelsnya stiletto lagi yang lancip gitu, dia injek saya terluka nggak? Kakinya luka kan? Tapi apakah itu berarti Sharon, aku tidak lagi mengasihi kamu karena ini kaki sakit gitu kan? Tapi waktu saya bilang, iya saya mengampuni kamu, saya mengasihi kamu. Tapi apakah sakit hilang? Kan nggak langsung hilang kan dengan saya. Saya tetap mengasihi, tapi tidak bisa dipungkiri sakit. Gitulah rasanya seperti itu ya. Maksudnya, tetap kerasa sakit, tapi bukan berarti Roh Kudus tidak memampukan kita untuk mengasihi ya. Gitu. Nah, Ci, tapi ini kalau tadi kan Tetap sakit itu kaki ya gitu, tidak serta merta sekarang saya tidak mengampuni kamu, terus tiba-tiba sakitnya hilang gitu kan. Nah, tapi itu Ci, lebih ke kita mengasihi orangnya kan. Betul. Tapi apakah dalam konteks yang sama nih, lagi terluka, kita masih bisa nggak sih mengasihi Tuhan nih? Yes. Kayak aduh, aku masih bisa pelayanan, aku masih bisa apa lagi ya, kayak ya
Iya. Seperti itulah Pakai topeng. Iya, jadinya kayak pakai topeng ya. Betul, betul. Nah, balik lagi ke hati ya. Kalau hal-hal moralitas yang kita sasar, itu bisa saja kita tampil seperti oke-oke aja. Tetap bisa melayani, tetap bisa terlihat baik, tampil baik. Tapi kan Tuhan melihat kedalaman hati ya. Pertanyaannya kalau apakah kita masih bisa mengasihi Tuhan? Nah, itu justru proses sanctification kita kan. Apakah di saat kita terluka, kita telusuri lagi, Lord, I love you. Bahkan gini lah, kalau pengalaman kita kan sebagai anak ya, relasinya juga ya salah satunya kepada Tuhan. Kita nggak dikasih apa yang kita mau, atau kita belum dikasih yang kita mau aja, kan kita terluka sebenarnya. Benar gak sama Tuhan? Tapi apakah itu proses kita? Apakah kita tidak berarti kita serta-merta hilang kemampuan kita untuk mengasihi Tuhan? Kan enggak ya. Tapi kan pilihan, kasih itu udah pilihan. Kita bisa nggak tetap memilih Tuhan apapun yang ini kan pertanyaannya, apakah bisa tetap mengasihi Tuhan ya? Itu kan sebuah pilihan. Kan kasih itu kan Tuhan juga kasih sebagai pilihan. Kalau kasih yang itu berbicara tentang kita tidak bisa atau bisa, itu kan bicara tentang apa ya? Kayak kalau nggak bisa mengasihi, berarti bukan kasih dong. Kalau nggak ada pilihan untuk tidak bisa mengasihi, berarti bukan kasih dong. Nggak ada pilihan kan? Ya kan? Tapi kan Tuhan maunya kita memilih tetap untuk mengasihi Tuhan. Gitu. Jadi jawabannya pasti bisa karena ada Roh Kudus yang mampukin kita satu lagi, terus dengan pengertian yang benar tentang kita mengasihi Tuhan itu seperti apa, bukan yang tampak di permukaan ya. Melayani itu bukan berarti serta-merta kita mengasihi Tuhan gitu. Ini sih lahir dari anak yang dari kecil melayani nih. Bukan berarti langsung mengasihi Tuhan, enggak kan? Tunggu, Kak, aku mau tanya nih. Misalnya nih. Kayaknya tadi udah gemes banget, ada pengen dia mau tanya nih. Apa Misalnya nih. Coba dulu. kita di saat yang bersamaan kata firman Tuhan harus mengasihi gitu. Terus ternyata di dalam kehidupan kerjaan, pelayanan atau apapun nih, kita ketemu orang yang model Yudas deh. Iya. Yang mengkhianati berat kita, banget menjual kita, dan ternyata bisa dibilang pada saat itu dia bukan orang percaya. Kita mau memposisikan diri dalam apa ya? Mungkin lebih tepatnya kita mau taruh batasannya, mau tarik batasan dalam melihat orang ini sejauh mana dia bisa masuk jadi orang terdekat kita, atau udah deh kamu Boundaries ya? Boundariesnya itu gimana nih dalam sudut pandang firman Tuhan, gimana menurut Cici Koko nih? Katanya tadi maunya nanyanya sama Elsa nih. Ada gemesnya. Enggak, udah pengen nanya aja. Gimana? Silakan. Ya, kalau kita bicara soal misalnya tadi kembali ke awal ya, kenapa Alkitab tidak malu-malu dengan tidak menyembunyikan perselisihan dan sebagainya, karena semuanya itu akan Tuhan nggak takut dengan itu ya. Tuhan pakai itu semua untuk pada akhirnya tuh menunjukkan kasihnya dia juga akan melalui semua perselisihan ini. Dan di sepanjang sejarah ini ada satu perselisihan yang paling luar biasa yang tercatat di sejarah, yang bisa dialami oleh seseorang yang paling tidak pantas untuk menerima ini semua. Yaitu kan kita tahu, ini rekaman ini kita lakukan tidak lama setelah Paskah, ya kan, setelah Jumat Agung dan Paskah. Kita juga tahu apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Tadi kalau pakai Yudas contohnya, memang Yesus dari awal tidak tahu kalau Yudas akan mengkhianati pada akhirnya, tetapi dia pilih, dia panggil, ya. Dan Yudas paling tidak sepanjang masa di mana Yudas dipanggil, Yudas dapat merasakan langsung sentuhan langsung dengan kasihnya Yesus, ya. Dan Yesus pun juga dihina, dicaci maki dan sebagainya, dan dihukum, di apapun lah, semuanya dipecutin dan disalib, ya, dikasih hukum yang paling berat. Tapi di atas itu semua pun dia tetap mengatakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Jadi Yesus menunjukkan, Yesus yang paling dari antara kita semua yang kita mau bilang kita pernah dikhianati, Yesus pernah, kita dihina, dia juga pernah difitnah, dia juga pernah dihajar, di-abuse. Apa sih yang belum pernah? Dia sudah ngelatin itu semua. Tapi dia menunjukkan, tapi dia bisa pakai itu untuk terjadi, dia menyediakan sarana untuk terjadi pendamaian yang luar biasa dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita juga tahu, kalau tadi pertanyaannya lanjut ke kita bisa nggak ya mencari Tuhan dan sebagainya. Bisa karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Karena waktu kita masih bermusuhan dengan Dia, kita masih sebagai orang pendosa, orang yang tidak layak, kita tidak punya kemampuan untuk mendekat pada Tuhan.
tapi dia telah mati bagi kita. Dia menunjukkan kasihnya begitu besar, berkorban bagi kita. Ya. Nah inilah yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Nah inilah hubungan yang indah, hubungan yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, gitu. Yang tersedia bagi setiap kita. Kasih yang tersedia bagi setiap kita. Kalau kita mungkin pernah, saya nggak tahu, kita semua pasti melewati masa kita pernah jahat sama Tuhan, pernah ngambek sama Tuhan dan sebagainya. Tapi kita juga tahu kasih Tuhan itu nggak bergantung sama kondisi hati kita, ngambeknya kita dan sebagainya. Tuhan itu sabar, Tuhan selalu mengundang untuk kembali. Tuhan selalu mengejar, kasihnya itu selalu mengejar kita, ya kan. Jadi apapun yang sedang kita lalui, ya mungkin saat ini kita merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak peduli dan sebagainya. Tapi kita juga tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tetap menyertai. Dan itulah yang saya yakin ketika kita sadar kasih karunia Tuhan, grace yang Tuhan berikan ini melalui Yesus, pengorbanan Yesus, waktu grace-nya Tuhan ini menawan hati kita, menguasai hati kita, I think kita hanya bisa overwhelmed dan kita pasti akan kembali kepada Tuhan dan kita mau cari di mana lagi kasih yang seperti ini, ya, kasih yang sebesar ini yang bisa memenuhi hati kita. Yang lain tidak bisa, yang lain mungkin yaitu ada masanya, ada inkonsistensi, ada batasannya, ya kan? Betul, dan ada syaratnya, ada pamrihnya gitu kan dan sebagainya. Tapi kita tahu hanya satu yang tidak. Nah kalau kita dipenuhi itu, sebetulnya kalau kita fokusnya dengan itu dan kita dipenuhi, sebetulnya apapun yang terjadi dengan sekitar kita, ya tadi pertanyaan spesifiknya tadi dari Sharon, apa kalau boleh diulang lagi tadi? Boundaries kalau gitu. Ya, Dengan kalau orang yang boundaries. tidak percaya, Ya. misalkan yang Boundaries yang tidak percaya. Nah ini menurut saya kalau kita dipenuhi kan kita akan memberi, ya, dan pasti kita juga tahu kita juga perlu suatu hikmat juga, di mana seperti Tuhan kalau tadi contohnya dengan Yudas gitu ya, tetap mengasihi, ya kan? Tapi juga Yudas dikasih tahu, yaudah apa yang kamu sudah tekadkan dalam hatimu, ya udah lakukan aja. Dia tetap biarkan, ya. Kalau misalnya tetap mau mengeras hatinya, dibiarkan juga. Jadi kalau kita bicara tentang boundaries ini, mungkin yang disclaimer-nya ya, boundaries ini bukan berarti, jadi gimana nih, apakah kita udah set boundaries, kita cut off aja, atau kita hubungan sama sekali, atau kita hindari aja sama sekali, atau kita biarkan kita diinjak-injak terus dalam misalnya hubungan yang toksik, ya kan? Saya rasa toksik kenapa kesini? enggak. sebelah sini masih di sebelah sini. Kalau sini nanti, Kalau di sebelah sini nanti ya pemirsa merasa dituduh. Kontras, ya, jadi kalau jadi ada dua ekstrim ya. Satu membiarkan diri, dibiarkan terus ada dalam hubungan yang toksik ini. Satu dia mungkin lebih avoidance gayanya, lebih menghindari, yaudah menghilang aja, atau Ekstrim ya, dua ekstrim. dua ekstrim ini. Terus di mana kalau kita bicara boundaries ya, apakah sesimpel itu boundaries? Ya, yang satu nggak ada boundariesnya, yang satu boundariesnya udah langsung aja boundaries. Nah, saya rasa dalam hal ini Alkitab mengajarkan kita harus ada konfrontasi yang progresif. Kita tidak bisa menghindari konfrontasi yang progresif. Misalnya kalau di Alkitab juga ajarkan, kalau kita menemukan saudara kita berdosa, ya ajaklah bertemu, tegur, koreksi, ya kan, expose kebenarannya apa. Karena kenapa perlu konfrontasi ini? Karena kebenaran harus disampaikan. Ya, karena kebenaran harus sampai. Bisa jadi dia nggak tahu kebenarannya, dia perlu disampaikan kebenarannya. Itu menjadi titik buta bagi dia, blind spot bagi dia. Jadi dia perlu tahu kebenaran. Jadi kita punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan tapi kalau dia masih tidak mau mendengarkan, ya kan, kita ajak 2-3 orang lagi. Masih nggak mau, kita ajak lagi orang-orang penting, orang-orang pemimpin gitu ya. Habis gitu kalau masih sampai pada akhirnya ternyata benar-benar menunjukkan begitu kerasnya, nah baru inilah draw the line. Anggap aja dia seperti orang yang tidak percaya. Tidak menjaga, tidak harus ada komunikasi lagi. Kita tidak punya beban untuk ada itu. Tetapi konfrontasi yang progresif ini itu juga memberikan ruang untuk
terjadinya rekonsiliasi kan. Karena kalau tidak ada ini, mau yang satu diinjak-injak terus, yang satu menghindari, kesempatan untuk rekonsiliasi kan tidak ada sama sekali. Kebenaran, kesempatan untuk menyampaikan kebenaran juga tidak ada sama sekali. Jadi kasih karunia Tuhan untuk bergerak di situ, ya kita membatasi Tuhan jadinya dengan itu. So itulah saya rasa, ini ngomongnya gampang, nggak semua orang mudah untuk kita lakukan ini. Kayak mudah banget sih Iya, ngomongnya, tapi kalau ngomongnya iya kesulitan mudah. ya dalam Iya. pada Iya. praktikannya. Saya sendiri juga selalu ditantang oleh Tuhan, karena memang lebih nyaman. Kadang ada di jalur menghindari ini semua, ya kan, daripada ada di jalurnya Tuhan untuk mengkonfrontasi. Nah, di sini saya ngecek hati saya, ternyata saya menemukan kenyamanan di luar Tuhan. Oke. Nah, berarti saya sudah mengutamakan comfort di atas Tuhan. Nah, dalam hal ini, ya, atau kenyamanan saya di atas Tuhan. Kepentingan Tuhan. Ya, kepentingan Tuhan gitu. Ya. Ya. Berarti dalam hal ini memang selalu yang menjadi kepentingan kita adalah kepentingan Tuhan. Yes. Sorry, kalau dibalik kepentingan Tuhan menjadi kepentingan kita. Ya. Ya. Absolute truth kan, sumber kebenaran. Nah, berarti nanti akan di sesi selanjutnya kita akan diskusikan apakah firman Tuhan ini akan selalu wajib kudu, pokoknya gitu lah. Pokoknya yang selalu menjadi fondasi utama di dalam setiap konflik-konflik di dalam hubungan. Kemudian apakah firman Tuhan ini berbicara tentang hubungan manusia yang dalam hal-hal bagaimana firman Tuhan seharusnya dipakai ketika konflik terjadi. Tadi sudah sempat dibahas juga oleh Ko Roy, nanti kita akan bahas lebih detail dengan kasus-kasus ya gitu. Bisa nanti kasus mungkin kami pernah mengalami ya. Oke. Tapi sebelumnya mungkin aku boleh tambahin nggak dari yang tadi ya? Boleh banget. Jadi kalau kita bicara tentang kasih ya, bukan berarti kasih yang ini aspek kasih tuh kadang kita sudah terpola di pikiran kita itu aspek kasih itu kayak oh yang grace, kayak lembut, sayang gitu. Padahal at the same time kasih itu ada aspek pendisiplinan juga, ya kan? Nah itu yang sering kita hindari ya, baik mau ke orang percaya maupun orang tidak percaya. Lalu ada aspek apa? Aspek kayak mendidik, ya kan? Ada aspek itu tuh gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan aspek itu, padahal itu sebenarnya tidak terlepas dari kasih. Kalau misalkan kita mengasihi, nggak mungkin kita mau lihat dia jatuh ke jurang gitu kan. Gimana caranya tidak biarkan dia jatuh ke jurang? Ya pasti kita harus kasih tahu, kamu ada di ujung jurang. Tapi pada kenyataannya dia yang harus memilih. Ya kan namanya juga kasih, dia ada pilihan juga untuk tidak. Kan kita juga dikasih pilihan sama Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan atau tidak. Sama halnya dengan relasi dengan hubungan manusia, saya yakin itu terrefleksi ya dari hubungan kita dengan Tuhan, itu terrefleksi keluar tuh. Gitu, baik ke orang percaya maupun orang tidak percaya. Apalagi orang tidak percaya, dia kan nggak tahu kebenaran ya. Bagian kita meneladankan gitu. Kalau kita aspek kasih itu kita tidak sertakan dengan kedisiplinan, bawa ke permukaan kebenaran, itu kayaknya menurut saya sih itu bukan kasih ya. Gitu. Itu ini bahasanya itu adalah kompromi, bukan kasih gitu. Itu sih. Berjalan bersamaan berarti ya. Betul, tidak bisa dipisahkan. Tetapi juga tetap Itu harus suatu mendidik. satu kesatuan, bukan suatu yang terpisah. Oh, grace dulu, truth nggak bisa. Aspek grace and truth itu kesatuan di dalam Kristus gitu. Itu yang satu, nggak bisa dipisahkan. Kadang kita pisahin dulu, grace dulu, kasihan nih dia lagi terluka. Enggak, mungkin nanti share nanti ya pada saat, boleh nggak ya? Ya, saya tetap sampaikan kebenaran dengan, nah nanti kita masuk di kemasan ya, kemasannya seperti apa ya. Tapi pada saat saya peluk dia, saya bilang katakan kebenaran tanpa harus menyebutkan ayat gitu kan. Tapi saya tetap sampaikan kebenaran, identitas kamu ada di dalam Tuhan, identitas kamu secure in God, masa depan kamu ada di tangan Tuhan. Itu kan tetap kebenaran disampaikan pada saat yang bersamaan sambil kita kasih tahu gitu kan, mengasih ini kamu udah lagi berdiri di jurang karena taruh hal itu semua ini gitu ya di posisi yang berbahaya gitu. Kayak gitu sih, itu sih ya. Oke, wow, menarik banget pembahasan sesi ini karena membuka berbagai cara pandang kita, tapi di saat yang bersamaan juga ada firman Tuhan. Iya, memperhadapkan kita di dalam hal ya kita berani buka nggak luka-luka kita di hadapan Tuhan, kekurangan-kekurangan kita di hadapan Tuhan. Thank you Cici sama Koko. Oke, jadi dapat dibilang ya Cici dan Koko bahwa firman Tuhan itu sangat memberikan ruang buat emosi kita dalam kita berelasi satu dengan yang lain. Sip. Ya. Oke,
Nah, firman Tuhan memang satu sisi memberikan ruang untuk emosi yang manusia rasakan, cuma di sisi lain tadi seperti yang sudah spektrumnya sebenarnya sudah dibahas dengan sangat detail tadi oleh Cici sama Koko, ternyata tidak, ketika menyampaikan kasih itu akan selalu berkaitan dengan truth, kebenaran gitu, akan selalu berkaitan dengan disiplin dan seterusnya juga kan. Nah, ketika kita masuk di dalam berbagai situasi hubungan, biasanya nih ayat-ayat akan dikutip gitu kan. Misalnya nih kita ketemu anak Tuhan, rohani kan. betul, ketika ketemu sama teman yang lagi, misalnya Kak Meme lagi cerita nih, aduh banyak banget kesel. masalah nih, apa dan lagi kesel apa, terus aku bilang jangan khawatir. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Biasa langsung kita nih, bahkan sebelum mendengarkan dengan sangat detail, kita udah langsung kasih ayat-ayat firman Tuhan gitu. Untuk apa? Menasehati, menguatkan, menegur, bahkan mungkin jadinya menekan ya dalam tanda kutip. Nah, bahkan nggak jarang ternyata orang-orang kalau misalnya langsung dikasih ayat, belum dia cerita dengan detail masalahnya, langsung dikasih ayat, akhirnya bentuknya penghakiman kan gitu. jadinya. Jadi akhirnya punya luka terhadap firman Tuhan, dan bahkan mungkin bisa kita selidiki paling dalam pelukanya terhadap Tuhan ternyata gitu. Nah, jadi dalam hal ini gimana menurut Cici sama Koko, gimana nih sebenarnya firman Tuhan kita posisikan hadir di tengah-tengah konflik atau pergumulan setiap manusia atau orang percaya deh. Ini saya klarifikasi dulu. Oh iya, oke. Apa nih yang perlu klarifikasi? Saya mau konseling, dalam berhubungan ada masalah itu selalu pakai firman Tuhan. Apakah ini karena saya teaching pastor jadi untuk menyudutkan supaya ini punya kecenderungan yang paling punya kecenderungan untuk melakukan itu saya gitu ya. Jadi bahas. Enggak. Karena kebawaannya kita sebagai anak Tuhan biasanya kayak gitu kok, kayak otomatis kayak firman Tuhan tuh bilangnya gini loh. Jadi firman bahkan Tuhan sebelum gini kita loh. mendengarkan, kita udah kayak langsung alarm bukan alarm, pengingatnya udah langsung ini pakai ayat ini untuk ini gitu. Jadi sebelum kita nunjukin kasih, kita nunjukin dulu Belum selesai padahal ceritanya ya. Udah di dalam kepala nih, ayat firman Tuhan ini. Slide-nya udah ayat benar ini. Oke, kalau gitu Elsa aja coba dia mengalami itu tidak gitu. ternyata bagian klarifikasi. Iya. Supaya dia yang klarifikasi begitu tidak ya. Iya benar banget, Nah, makanya bener banget katanya. bukan dia Iya. saya ya. Tapi maksudnya saya sejauh pengalaman perjalanan bersama Tuhan, ya apalagi saya lahir, nah ini konteksnya dari sejak saya lahir dan tumbuh di keluarga Kristen lah ya, bahkan sebelum kenal Roy, bahkan jauh sebelum Pastor Roy, maksudnya Roy ditabiskan sebagai pastor ya. Saya pun pernah merasakan menjadi korban gaslighting, manipulasi pakai ayat. Secara spesifik misalkan ya, ya itu jangan nangis. Anak Tuhan tuh harus kuat, gitu kan. Anak penatua lagi gitu kan, penatua gereja. Firmannya mana? Iya, hormatilah ayahmu dan ibumu, gitu kan. Ya pokoknya kalau kamu sampai terluka, kamu tidak hormat, gitu kan. Langsung dikaitannya seperti itu kan, Ekstrimnya. to the extreme gitu. Nah, terus dalam konteks waktu saya mengalami, pernah di 2011 itu, ini kan banyak ya mengalami, banyak lah. Nah di 2011 itu kan jauh sebelum dia Roy ditabiskan lah ya sebagai pastor, jauh banget itu. Nah 2011 itu kita pernah mengalami posisi kehilangan terus inilah grieving ya, melewati masa duka. Kehilangan anak. Gitu. Kehilangan, iya. Tapi kan tadi kalau mau diceritakan tuh panjang lagi ya. Tapi intinya kita mengalami grieving. Namanya orang berduka ya. Lalu dibombardir dengan telepon, bahkan ada hamba Tuhan yang dengan sengaja di depan muka kita. Tapi ingat ya, saya sudah mengampuni ya. Jadi saya ceritakan ini bukan dari karena kebencian atau itu ya. Itu pembelajaran tapi ini lah untuk ya. pembelajaran. Kan kita mau ngomong konteksnya adalah memakai firman Tuhan dengan cara yang salah gitu ya. Dia bilang, bahkan dia tidak begitu mengenal kita juga sebenarnya. Tapi dia bisa dengan gamblang bilang, kamu kurang berdoa. Bayangkan orang lagi berduka, dia bilang kamu kurang berdoa. Kamu kurang beriman gitu. Bayangkan ya, itu sampai saya udah kata-kata saya dikit digituin lagi berduka. Udahlah, saya udah sampai tidak bisa kehilangan apa-apa. Itu belum termasuk orang-orang yang dengan sengaja telepon untuk kayak gitu. Ya, kamu percaya saja.
kamu, bahkan saya diem aja padahal lagi saya dengerin tuh, karena kan namanya lagi berduka, lagi grieving kan kalut ya maksudnya. Bahkan saya sampai udah nggak bisa berkata-kata, kamu percaya saja, ayo mari kita berdoa, kamu harus percaya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti ini gitu. Banyak sekali asumsi-asumsi itu gitu kan ya. Sampai akhirnya saya tidak bisa berkata-kata, saya kasih aja teleponnya, dia sambil ngomong, saya kasih orang. Sampai saya at the back of my mind, oh saya sempat kecewanya bahkan bukan cuma sama Tuhan, tapi sama hamba Tuhan gitu. Spesifiknya sama pastor. Saya sampai bilang, Tuhan jangan sampai saya atau suami saya jadi pendeta. Aduh, gitu jeng-jeng gitu kan. Udah tahu Tuhan punya sense of humor yang luar biasa. Sampai, tapi pada saat yang bersamaan, saya juga bilang, tapi kalau jadi pendeta, kalau Tuhan mau jadi pendeta gimana? Gitu loh, masih ada conflicting kan ya gitu. Terus sampai saya bilang sama dia waktu udah beberapa tahun kemudian, ya saya, tapi kalau kamu jadi pendeta, ya kamu jangan kayak gitu lah, pokoknya intinya sakit banget gitu kan. Ya itu ya kalau mau contoh realnya. Belajar dari kan, pengalaman. iya, belum lagi waktu kita counseling orang-orang di sekeliling kita dan sebagainya, betapa waktu sebelum kita mengenal itu ternyata bentuk-bentuk yang tidak tepat ya, penggunaan firman Tuhan, manipulasi dengan ayat, gaslighting dan sebagainya. Ya saya pun guilty of that ya, most likely. Jadi cuman tackle di bagian moralitasnya aja, jangan gini, jangan gitu. Padahal the depth of the heart atau root cause-nya itu tidak terhandle. Gitu sih, it's very real gitu ya, itu pada kenyataannya. Apalagi dengan tuntutan-tuntutan sebagai udah kalau udah sekarang udah lebih jangan dikata lagi, maksudnya tuntutan ekspektasi sebagai istri pastor. Masa istri pastor nih, kalau saya ceritakan, masa istri pastor bisa depres, masa istri pastor bisa mengalami kekecewaan berat terhadap orang-orang yang dia kasihi dan sebagainya gitu ya. Itu tuntutannya pasti saya rasakan, tekanannya juga ya bukan tambah ringan ya. Enggak, cuma Kasih tanda. Iya, thank you banget Ci buat sharing bagian ini. Pasti sesuatu yang Cici jalani bersama juga dengan Koko, bersama dengan Tuhan ya tentunya, dalam melewati fase demi fase. Pasti ini bukan sesuatu yang tidak mudah juga ya, karena kita melaluinya ini, kalau bukan datangnya kekuatannya dari Tuhan ya tentu susah juga ya gitu. Nah, aku juga pernah mengalami hal yang demikian gitu kan, mengalami hal demikian di dalam kondisi aku pernah mengikuti counseling gitu kan, counseling tahun kemarin gitu, mengikuti counseling. Terus ditanya nih sama konselornya, kenapa kamu seterluka itu, kenapa kamu merasa seperti hal tersebut gitu. Terus aku menjelaskan, iya, saya bilang saya ini ngajarin firman Tuhan gitu. Masa saya yang ngajarin firman Tuhan, saya ngerasain lemah gitu kan. Saya ngajarin mahasiswa, ngajarin murid-murid untuk kuat, untuk selalu tampil baik gitu kan di hadapan Tuhan dan bahkan di hadapan orang-orang gitu kan. Kenapa malah saya nih yang jadi lemah gitu. Terus konselornya bilang kayak gini, tapi kamu manusia, Sharon. Begitu dia bilang kayak gitu, langsung saya di dalam ya kalau manusia iya juga. Di dalam sesi itu sempat terdiam dan kayak iya ya juga manusia gitu. Jangan orang-orang, jadi kayak kasusnya tuh yang saya secara pribadi ngalamin dan bahkan melihat orang-orang di sekitar. Saya kan juga dibesarkan di dalam lingkungan anak pendeta gitu. Jadi kayak dikondisikan harus selalu kuat kan, dikondisikan harus selalu wow gitu. Nah, yang pengen aku tanya ke Cici sama Koko ini, gimana nih kita melihat bagaimana penggunaan firman Tuhan itu kita sudah gunakan dengan tepat, memang karena ini memuliakan Tuhan, bukan hanya sekedar kita pakai ayat hanya untuk sekedar aja gitu, cuap-cuap aja, yang penting udah pakai ayat nih, udah selesai masalah saya udah kasih kekuatan dia pakai ayat firman Tuhan, tapi ternyata nggak datang dari God's wisdom gitu. Gimana kita tahu membedakan hal ini gimana? Berarti kita dari posisi yang kita memberikan ya. Iya, memberikan comfort, memberikan saran, masukan. Oke. Saya kira minta klarifikasi karena mau ceritakan gitu. Enggak ya? Membantu saya ceritanya. Oke, terima kasih. Ya, dalam hal ini sebelum kita menceramai orang, ya kita pakai firman Tuhan dan sebagainya, kita juga harus jujur untuk membuka diri kita sendiri bagaimana. Dengan firman Tuhan ini bagaimana? Sedang Sharon tadi juga sama,
mengajar, kurang apa lagi mengajarkan firman Tuhan gitu. Atau saya sendiri juga, nah kan kita juga tahu soalnya Yesus bilang yang mempunyai kerajaan surga yaitu atau yang merupakan warga kerajaan surga itu adalah orang-orang yang di Matius 5 ayat 3 yaitu orang-orang yang poor in spirit. Jadi waktu kita datang ke Tuhan itu bukan dengan postur Tuhan saya lumayan kuat. Ya, saya cuma butuh bantuan di beberapa bagian aja, saya datang di hadapanmu. Tapi kita datang benar-benar, kalau saya boleh bilang pakai bahasa yang gamblang, bahasa yang sangat relevan gitu ya, untuk itu, Tuhan saya bangkrut banget, saya ini bobrok banget, saya ini nggak kuat, saya ini orang yang paling lemah, sehingga saya sadar saya butuh Engkau Tuhan. Jadi kita benar-benar datang kepada Tuhan, kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan, bukan cuma untuk Tuhan bagian ini saya bergantung, tapi bagian ini izinkan saya untuk saya sendiri yang pegang. Saya pegang kendali. Tapi kita benar-benar datang berserah seperti itu. Nah, maksudnya waktu kita Dengan postur itu ya. ya kita sendiri seperti datang kepada Tuhan dengan postur itu enggak. Ya, kalau enggak, kalau kita cuma datang kepada orang pakai firman Tuhan, akhirnya kecenderungannya itu adalah ini perintah-perintah firman Tuhan. Kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Kita tahu kalau kita ngajar Alkitab, perintah itu bahasa kerennya itu kan adalah imperatif. Ya enggak, imperatif. Ya, imperatif itu kata perintah maksudnya. Kata perintah ini gramatika gitu ya. Kata perintah, kata perintah, kata perintah. Kamu harus begini. Firman Tuhan tuh bilang begini. Kamu harus begini. Yang ada kita tahu yang akan kita capai. Nah, ini tipe keagamawian yang legalistik kan sebetulnya. Meskipun bisa jadi kita enggak kok, kita bukan gereja yang legalistik. Tetapi caranya kita menangani atau caranya kita membantu seseorang itu jadinya legalistik. Ini harus kamu lakukan. Sehingga orang yang kita bantu, yang kita pakai firman Tuhan untuk hajar itu, dia merasa, oh ini caranya saya menyelamatkan diri saya. Dengan melakukan ini. Dia tidak lagi melihat Tuhan sebagai solusinya. Yesus sebagai yang saya butuhkan. Tapi ini kalau saya jadi orang yang lebih baik, saya jadi orang yang lebih sabar, saya akan selamat. Jiwa saya akan selamat. Bukan lagi butuh Tuhan. Ya. Nah, kita juga tahu kalau misalnya Alkitab, ya di mana-mana semua di Alkitab itu, sebelum Rasul Paulus atau para rasul yang lain menuliskan di kitab Injil, sebelum memberikan imperatif-imperatif ini, perintah-perintah ini, itu selalu didahului dengan indikatif. Indikatif itu menyatakan fakta-fakta. Fakta-fakta apa? Ya, fakta-fakta kabar baik bahwa Tuhan telah membebaskan kita, Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah mengangkat segala rasa malu kita, hina kita, ya kan? Tuhan telah menguatkan kita. Dia menjadi miskin, dia yang kaya menjadi miskin supaya kita kuat. Dia telah menguatkan kita. Dia telah memberikan teladan ini bagi kita. Semua fakta-fakta ini, indikatif ini diberikan dulu, baru masuk dalam imperatifnya. Atau misalnya kalau, contoh deh, kalau misalnya kitab Roma gitu ya, kitab Roma itu 1-11 itu tentang indikatif, tentang apa sih kabar baik itu. Apa yang Tuhan capai, apa yang Tuhan capai dengan kabar baik ini. Apa yang kabar baik ini, bagaimana kabar baik ini baik untuk kita, menyelamatkan kita, bagaimana kita tidak bisa menolong diri, tapi ada kabar baik ini. Sehingga Tuhan punya solusinya bagi kita. Solusi yang paling, bukan cuma paling, tapi satu-satunya solusi yang ada, yang tersedia. Kita sudah coba dengan caranya kita sendiri, ya di Roma 2 dan 3 itu, kita coba dengan caranya kita sendiri, berlaku benar, menjadi orang yang benar, memegang pada hukum Taurat, ya kan, tetapi nothing works. Sehingga kalau kita lihat, lalu pivotnya itu adalah di 12 sampai 16 kan, di mana di situ dikasih tahu, oke, kalau kamu sudah tahu ini semua, berdasarkan kalau di TSI ya, atau di bahasa Inggrisnya kan therefore, maka dengan itu misalnya, atau oleh sebab itu, artinya apa? Oleh sebab itu 1-11 yang telah diajarkan indikatif, fakta-fakta tentang apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Nah, baru kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan, sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi baru ada perintah-perintahnya tuh, baru ada imperatifnya. Makanya kalau kamu sudah tahu, kamu sudah ngalamin kasih Tuhan, inilah orang yang setelah mengalami kebenaran, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dia mengasihi juga, karena dia juga menerima kasih, dia tahu contoh kasih seperti apa, dia juga mengasihi sesama.
Tanpa syarat. Ya, inilah ciri-ciri orang yang sudah dikasih, dia akan mengasihi. Ciri-ciri orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan, dia juga akan murah hati kepada yang lain. Jadi sebelum imperatif ini didahului dengan indikatif ini dulu. Nah, tapi kita sering kebalik nih dalam konseling. Kita kasih imperatifnya kan. Ajar, kamu harus begini, kamu harus begini. Perintah. Ya kan? Sebagainya. Dan ini kan kalau kita bicara segi pastoral ya. Ya kita tahu dia ada kebutuhan, ada kekurangan yang tadi kita bahas di awal di sesi 1. Ada segala kekurangan yang dia sehingga keluar ekspektasi, tuntutan dalam hatinya dia. Nah, kita harus bisa sebagai pastoral kita harus punya hati yang sensitif juga yang dituntun oleh Roh Kudus untuk kita tahu apa sih yang hati dia sedang berteriak. Sedang berteriak tentang apa. Nah, kita harus isi ini dulu. Dengan apa yang Tuhan telah lakukan. Bagaimana karya Kristus, kabar baik ini itu berpengaruh pada hidupnya dia. Ya, misalnya seseorang yang takut, saya masa depan saya tidak ada kepastian, makanya saya harus megang kendali atas segala hal. Saya mau pegang kendali. Oh, you know what? Kita sudah coba, how does it work? Tapi kita tahu hanya Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang tahu awal sampai akhir. Tuhan yang bisa mengembalikan keadaan. Ya kan? Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang punya rencana. Sehingga kalau dia tahu, kita obati di bagian itu. Dan dia juga semakin kuat dalam Kristus, dia menemukan kabar baik itu dalam Kristus. Jadi nggak cuma apa, ini kan namanya presisi ya. Kita kalau membantu seseorang, kita harus presisi bahasanya. Jadi nggak cuma, ya pokoknya Tuhan itu cukup. Ya kan? Semuanya Tuhan itu cukup, tapi in what sense? Bagaimana Tuhan itu cukup bagi saya? Karena setiap orang kan pergumulannya beda-beda. Ada orang mencari, tadi saya bahas, ada orang mencari pengakuan ya. Bagaimana Tuhan sebetulnya itu yang hanya bisa ditemukan dalam Tuhan secara sempurna. Sehingga kalau kita sudah mengenal ini, ya dia harus, tapi ini kan core ya, nggak gampang untuk langsung digali hati. Nah, disinilah proses pengudusan itu terjadi dengan Roh Kudus kan. Tapi kita perhadapkan dia dengan fakta ini, dengan hatinya dia ini. Karena kan kita juga tahu kekristenan itu bukan cuma sekedar modifikasi perilaku aja yang diubah, tapi di hatinya sebetulnya, misalnya seseorang, contohnya, kamu harus memberi perpuluhan, harus rajin. Dia memberi perpuluhan, tapi hatinya itu memberi perpuluhan dengan hati yang menuntut Tuhan. Ya, ngedumel misalnya. Atau hatinya itu jauh daripada Tuhan. Ya, atau oke, saya memberi karena supaya saya diberkati misalnya gitu. Jadi dia memberi dengan hati yang macam-macam yang tidak, yang Tuhan, ya saya nggak butuh juga sih yang kayak gini gitu kan. Yang Tuhan carikan hati. Ya, jadi dan yang bisa apa ya? Kalau kita mau bicara perubahan yang permanen dan perubahan yang baik, perubahan yang setelah dipulihkan dengan baik, itu bukan perubahan yang dipaksakan ya dan sementara sifatnya. Itu harus terjadi perubahan hati dulu. Ada heart surgery dulu yang harus terjadi. Ini prosesnya dia dengan Tuhan, dia juga harus berdamai dengan Tuhan, bagaimana peran Tuhan dalam hidupnya dia, dan ini bukan bagian kita, ini bagian kita cuma bisa bantu, sadarkan, berikan kebenarannya, kita expose, tapi Roh Kudus yang bekerja dengan dia, menginsafkan dia, mengingatkan, mengajarkan, menuntun dia pada segala kebenaran firman Tuhan, ya. Dan kalau itu benar-benar dipulihkan, perilaku semua akan mengikut. Ya kan, perilaku yang permanen, perilaku yang kita nggak perlu suruh-suruh, bahkan dia yang dengan senang hati dia akan berubah. Aku jadi inget ya, maksudnya waktu Yesus juga diperhadapkan dengan yang orang berbuat dosa tuh di ayat mana tuh, yang dilempari kan, coba Yesus ajar nih orang, soalnya nih orang udah melakukan perzinahan lah bla bla bla. Terus apa yang Yesus bilang? Kan Yesus nggak langsung pakai ayat firman Tuhan bilang, tapi Yesus bilang coba buat kalian yang nggak berdosa, coba lemparin batu sama dia. Jadi kayak sentuh dulu apa yang dia dimengerti di awal, baru habis itu kita kasih, ya ini firman Tuhan bilangnya gini gitu ya. Jangan berdosa lagi. Jangan berdosa lagi. Yesus tetap katakan kebenaran, jangan berdosa lagi. Iya, karena dalam hal ini coba balik lagi, misalnya contoh nih, tadi Koroy udah kasih pembahasan tentang firman Tuhan yang menurut saya, jadi saya mendengarkan itu sekaligus bukan lagi berpikir apa yang saya mau tanya selanjutnya, tetapi kayak iya ya, saya harus refleksi nih. Jadi sekaligus di saat bersamaan saya lagi refleksi gitu. Jadi
kayaknya kita perlu tutup aja nih. Oh enggak. Refleksi, pijat lagi. Ini, jadi misalnya gini sekarang, kalau misalnya di dalam sebuah hubungan nih, misalnya si pasangan atau misalnya dalam hubungan pertemanan deh, aku pengen kamu selalu hadir. Ya udah deh, dia selalu hadir. Atau misalnya aku pengen kamu kasih hadiah, misalnya love language-nya dia give gitu kan. Dia kasih hadiah, si pasangannya kasih hadiah atau temannya kasih hadiah, tapi nggak disertai dengan pemahaman atau saya kasih hadiah karena saya kasih sayang. Betul. Iya kan, saya selalu hadir karena saya memang pengen menemani dia, tapi memang atas dasar karena itu mau memenuhi tuntutan itu gitu. Iya. Cici sama Ya. Koko atau Cici deh pernah berjumpa nggak? Jadi Koko Cici deh. Boleh lah, kok silakan pisang sama jeruk. Boleh dinikmati. Cici pernah berjumpa nggak dengan kondisi-kondisi atau orang-orang yang seperti itu gitu? Kalau pasangan kan nanti Koroy merasa ini lagi kan, lagi Dia yang di roasting. Iya, di roasting teman deh atau siapapun gitu yang Cici konseling gitu, Iya. muridkan. Cici pernah nggak berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu? Cici punya cara menghadapinya seperti apa ketika dia punya segala ekspektasi gitu kan, tapi di saat yang bersamaan dia tidak membuka dirinya ya. Iya. Iya, tentu saja pernah dan sering gitu ya. Maksudnya kita gini. Jadi mungkin dalam aplikasinya adalah ya kalau tadi Koroy bilang kitanya sendiri sebagai yang mendengarkan, yang sebagai posisi konselor, yang posisi pastor dan sebagainya, kita pun tetap harus benerin dulu hubungan kita dengan Tuhan sebelum kita mencoba counsel orang lain gitu ya. Nah itu kan semua kita juga terekspos di hadapan Tuhan, kita rentan di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, nggak melihat balok di mata orang lain, nggak melihat selumbar di mata orang lain sebelum kita keluarin dulu balok, padahal kitanya ini. Nah kalau itu proses itu sudah saya lakukan, maksudnya ya Roh Kudus mengekspos saya juga ada kelemahan dan saya juga tahu bahwa waktu saya datang ke si orang yang ini, yang saya mentor dan sebagainya, itu saya juga datang dengan keterbatasan, ya. Keterbatasan, ada ego dan sebagainya. Nah waktu mengekspos, nah itu kan kalau misalkan hubungannya kita sudah terbuka lah di hadapan Tuhan ya, saya juga merasa waktu kita datang itu Roh Kudus sudah kasih tahu sebenarnya banyak hal. Gini, Kepekaannya kayak dikasih ya. betul. Iya. Tetapi bagian dia mau terbuka yang sebenar-benarnya dalam hati itu biasanya ditemukan dua. Dia mau keras-kerasan sama Roh Kudus sendiri, atau dia belum saatnya. Nah itu juga ada kepekaan saja yang kita kasih. Yang maksudnya kita bisa dapatkan itu ya. Kayak misalkan gini, ini ngambil contoh real ya, tapi kan saya choose aja yang udah pernah. Misalkan nih, kita nggak pernah terlibat sama ini orang ya. Tahu-tahu begitu dia lewat di depan, saya kenal orangnya, kita kenal. Begitu dia lewat, tapi Roh Kudus bilang gini, dia ada masalah rumah tangga. Aduh, terus kenapa gue harus dikasih tahu gitu kan ya? Tapi kan saya nggak terlibat, Tuhan gimana negornya dan sebagainya. Dia ada, pokoknya Tuhan bilang doakan. Ya udah doakan. Itu kan keterlibatannya berarti ini. Tapi kan saya tidak pernah terlibat dengan dia, jadi saya cari leadernya dia. Dan saya klarifikasi dulu, bisa aja yang saya dengar salah gitu kan. Tapi kan seberapa mungkin sih kita nggak pernah berhubungan, maksudnya nggak pernah interaksi dengan dia, terus tiba-tiba dia ada masalah itu kalau bukan soal Roh Kudus. Waktu saya klarifikasi, saya tanya, coba saya tidak mau berasumsi ya, saya mau tanya dulu, kamu kan leadernya, ya most likely mungkin tahu ini benar nggak nih dia ada masalah rumah tangga gitu. Langsung lah leadernya ceritain semua akhirnya gitu ya. Nah ya udah, tapi di sisi yang lain kan saya tidak perlu memaksa, saya juga nggak bisa langsung masuk untuk dia terlibat share gitu. Ada nggak juga yang kita kenal tapi kita lihat, wah dia ini jalannya ngomongnya muter-muter nih, dan dia, kita udah coba gali to the core aja, kayaknya dia masih belum mau terbuka ya. Jadi dari situ baru kita harus minta hikmat Tuhan, ini perlu kita lanjutkan atau kita perlu kerjasama dengan beberapa orang lain yang mungkin lebih terlibat dengan hidupnya atau gimana nih gitu. Tapi pada saat yang bersamaan ada nggak yang harus layer by layer by layer? Ya pasti banyak banget. Makanya kalau gaya saya itu biasanya saya nggak mau cuman sekali gitu nanya, kamu gimana kabarnya? Terus langsung gali pergumulan gitu kan ya. Langsung ya. Bisa nggak? Saya bisa nggak komitmen untuk bantu kamu? Karena dikasih tahu Roh Kudus, iya ada pergumulan. Tapi
Kamu Step by siap step. nggak? Iya. Siap nggak rangkul, Oke, siap nggak oke, oke. barengin, siap nggak temenin, bawa ke rumput yang hijau, Iya. bawa ke air yang tenang, maksudnya itu bawa dia ke Tuhan Yesus gitu. Itu kan proses gitu ya. Ya ada, tapi setelah ditelusuri, oh ternyata dia mau. Kalau dia mau, oke, let's do it. Karena kan ada free will dia juga ya. Oke, let's do it. Saya ya udah step by step. Saya temani, kita temani, kita prosesnya kita lewatin gimana sebelum kita masuk ke pembahasan firman. Bahkan saya sebenarnya kalau gaya saya tidak pernah Nggak Ini langsung ya, dalam langsung Tuhan tiba-tiba ya. kata firman Tuhan dalam ayat ini, iya tetap tapi tetap diperkatakan. tetap diperkatakan waktu kita berkomunikasi gitu ya. Tapi kan itu hikmat dari Roh Kudus ya. Ini kapan harus masuk yang ini? Oh, yang ini dia masih terluka sangat dalam. Ini namanya orang lagi masih terluka kan, pikirannya juga penuh, gimana bisa diisi hal-hal yang lain ya. Ini kita ya itu prosesnya sebenarnya kita harus sadar kalau yang udah mau ya, yang udah mau dibantu ya. Nah itu kan itu ya bahasanya, ada yang mau dibantu, ada yang nggak mau dibantu juga. Gitu kan, yang nggak mau dibantu ya udah, emang kita kan bukan Tuhan ya gitu kan. Nah yang kita bekerja, kita ya udah tunduk pada pimpinan Roh Kudus yang mau dibantu, yang sudah berteriak, ya udah ayo kita jalanin prosesnya bersama gitu. Oke. Hubungan kita tuh sama Tuhan itu menentukan kita mau relasi. Maksudnya kita sebagai konselor itu kita harus benar-benar deal nih hubungan Peka, kita iya. sama Tuhan. Baru abis itu pasti kepekaan itu akan dikasih bagaimana cara kita Iya. untuk konseling orang itu, dan Iya. kita bagaimana cara untuk step by Step stepnya. by step. Dan itu bisa pasti- berbeda tiap-tiap orang ya. Uh-huh. Enggak kan karena semua Ya, melewati. nggak konsisten begitu terus ya, pasti Betul, akan ada itulah perbedaan. sebabnya kita Iya. butuh hikmat. Karena saya Tuhan. merasa juga kalau kita konselor Kristen, Iya. ya, Betul. bukan konselor sekuler. Tujuan kita kan bukan untuk membantu dia untuk berurusan dengan dia sendiri. Iya. Biasanya tuh yang dicari akhirnya cuma, oh kamu karena punya habit yang tidak baik. Oke, koreksi perilaku ini. Oh kamu punya masa lalu yang tidak baik. Iya. Oke, hadapilah masa lalumu, hadapilah orang tuamu, maafkan mereka dan sebagainya. Itu yang, nah masalahnya pertanyaannya, Yesus di mana? Iya. Relasi sama Tuhan. Peran Yesus di mana? Relasi dia dengan Yesusnya Ya. bagaimana? Nah, sehingga kalau kita mau bantu orang lain berelasi dengan Yesus, ya tentu ini akan menjadi cerminan bagaimana kita membantu orang lain. Yes. Bagaimana kita sendiri berelasi juga dengan Ya. Kita pun diprosesnya. Tuhan juga ya. Iya. Dan harus dibedakan antara kita sebagai counselor sama kita datang sebagai gembala, pastoral ada. Karena kalau ngomongin counselor kan ada counselor yang Ada profesional bagian juga khususnya nih, lagi, iya, yang iya. datang sesekali, tapi itu pun tergantung pasiennya kan mau datang apa enggak gitu. Tapi kan bagaimana kita sebagai counselor, Christian counselor, juga ada topi penggembalaan juga, ya nggak selalu yang terluka yang minta pertolongan. Misalnya kita yang dikasih kepekaan, oke yuk kita ketemu, atau yuk kita ngobrol, yuk kita, atau bahkan nggak ngobrol sama sekali, cukup ditemani aja misalnya itu ya. Semua Karena perlu kan, pimpinan hikmat. Ya, kita Kudus. juga berbicara bukan cuma kayak konselor atau pastor, tapi kita sebagai sesama Ya. yang biasa Betul. aja ya, jemaat, kita tuh bisa dipakai juga untuk menolong betul teman Yes. kita betul, gitu betul, ya. Mhm. Wow. saling counsel each other. Iya kan, itu kan juga perintah Iya. Tuhan ya. Counsel Iya. each other. Oke, wow, ini di sesi ini sangat menarik pembahasannya, karena di saat yang bersamaan ketika mendengarkan penjelasan dari Koroy maupun Cielsa, aku juga Langsung ya. refleksi ini udah benar belum gimana gitu Yes. selama ini. Dan di dalam sesi ini kita bisa belajar bahwa ternyata ketika kita di dalam hubungan, kita bisa jadi seseorang yang sedang mengalami luka tersebut gitu kan, atau bisa di saat yang bersamaan kita yang akan membantu, menolong gitu. Berarti kita semua memiliki dua sisi itu kan. Ya. Ya, Gitu. Berarti di saat yang bersamaan ketika kita mau menolong orang, kita juga harus benar di hadapan Tuhan, Yes. harus terus Relasi. berproses. Tapi di saat yang bersamaan ketika kita jadi orang yang sedang terluka, ya kita juga harus terbuka Iya. gitu, Ya. mau balik ke mengakui Tuhan. Ya, oke. Oke. Thank you Cici, Koroy you. untuk Thank di you. sesi ini. Iya. Oke, di sesi ini kita akan melanjutkan diskusi-diskusi yang sangat menarik, yang mana kita pengen melihat bagaimana pemahaman terhadap firman Tuhan, bagaimana pengenalan diri, bagaimana cara Tuhan memandang diri kita, gitu kan, terrefleksi di dalam hubungan demi hubungan, gitu kan.
seperti tadi yang mengutip apa yang Cici dan Koko udah sampaikan, bahwa bagaimana kita memperlakukan orang lain itu sebenarnya menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Gitu. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa pungkiri bahwa ternyata ada berbagai macam jenis relationship goals gitu kan. Relationship goals yang mana bisa aja orang akan pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk oh ini dia mau set up, dia punya goals di dalam sebuah hubungan pertemanan kah, pertemanan contoh deh yang paling dekat gitu, akan melihat bahwa oh kalau misalnya ini berkaitan dengan hanya sekedar teman bekerja, berarti hubungannya ya udah pakai etika bekerja gitu. Kalau ini lebih dalam, maka atau berkaitan dengan pelayanan, pakai etika pelayanan gitu, refleksi hal tersebut. Nah, menurut Cici sama Koko yang dimana Saman ini sudah membentuk berbagai macam relationship goals dan dikaitkan dengan yang tadi yang sudah dibahas, yang di sesi-sesi sebelumnya yang sudah dibahas dengan detail bagaimana sudut pandang dari firman Tuhan. Gimana nih kita mau menentukan konsep relationship goals yang sesuai kebenaran firman Tuhan ketika ada ekspektasi yang terlalu tinggi dan bahkan dalam tanda kutip pakai yang namanya firman Tuhan, padahal sebenarnya itu nggak berasal dari pengenalan akan firman Tuhan yang tepat. Baik dari Cici sama Koko, atau mungkin mau sharing pernah ketemu orang yang kayak gitu nggak? Oke. Mungkin sebelum masuk pertanyaan itu, saya rasa itu pertanyaan yang baik sekali. Tapi banyak orang, benarkah mereka mau memakai firman Tuhan sebagai acuan relationship goal-nya mereka? Atau tadi dibalik. Atau mereka mau nggak gitu ya? Definisi dulu ya. Soalnya mungkin kalau saya boleh kutip, tidak lama yang lalu saya nonton satu film, habis gitu dia mengutip sesuatu di situ, dan saya rasa ini benar juga gitu ya. Senjata yang paling powerful itu bukan pedang atau senapan gitu ya, tetapi stories, kisah, narasi. Nah, kenapa saya bisa resonate dengan hal ini meskipun dia tidak membahas tentang Alkitab tentunya, tapi karena ini penting sekali. Narasi itu seperti apa sih yang kita percaya, narasi apa yang kita punya tentang siapa kita, narasi apa yang saya punya tentang apa itu hubungan, tujuan hubungan apa. Ini semua kan dibentuk oleh narasi-narasi. Makanya Tuhan, itulah kenapa Tuhan menyatakan dirinya melalui kisah-kisah, cerita-cerita, narasi-narasi, agar kita juga tahu, dapat lihat di situ narasi-narasi yang dibentuk. Dan saat ini, zaman ini gitu, yang penuh dengan sosial media, tadi dibahas dari awal, penuh dengan sosial media dan sebagainya. Nah, yang membentuk narasi kita itu dari Alkitab atau dari sosial media, apa kata orang dan sebagainya. Soalnya bukannya dari dulu orang tidak punya narasi yang lain selain Alkitab, tetapi sekarang akses untuk narasi-narasi yang Jauh lebih banyak. bervarian dengan lebih banyak sekali itu yang ditawarkan di dunia itu, aksesnya itu jauh lebih mudah dibanding dulu. Makanya kita bisa punya macam-macam akses narasi. Ya, narasi itu ya, narasi-narasi itulah yang menyebabkan seseorang bisa mempercayai bahwa dia tuh, saya ini bukan manusia, saya ini anjing misalnya. Saya ini bukan ada juga orang yang dia mengidentify dirinya, dia orang yang cuma misalnya contoh saya lupa lagi di sentimeter itu berapa, tapi dia mestinya tuh cuma 5 foot, tingginya tuh cuma 5 kaki, tapi dia identify dirinya sebagai yang tingginya 7 kaki. Jadi dia berjalan pakai tambahan kayu stiletto gitu ya untuk lebih tinggi. Karena dia identify dirinya sebagai itu. Kenapa bisa begitu ya? Ini makanya narasi ini yang membuat orang yang pada Tuhan sudah kasih sesuatu yang simple, terus bisa ribet banget, rasanya banyak cara untuk orang overthinking dan sebagainya, karena narasi yang seliweran kan di kepala. Yang habis gitu, masalahnya kita sanggup nggak untuk menampung ini semua, untuk memproses ini semua. Ya, dan kalau kita tidak ada firman Tuhan, kita tidak bisa saring, akhirnya kita bingung, kita takut, kita kalut, dan habis gitu, ya, sehingga misalnya contoh, jenis kelamin, ini saya boleh bilang tentang ini nggak ya? Jenis kelamin, Tuhan bilang, Tuhan ciptakan pada awalnya cuma 2. Ya, cuma ada M dan F ya, male and female misalnya gitu.
Tapi habis itu di dunia ini, oh enggak, banyak. Tambahin lagi. Ya kalau nggak salah di Thailand sampai ada 70 lebih. Ini sebetulnya menunjukkan kasihan juga orang-orang makin bingung. Mereka mau, jadi narasi ini tuh banyak sekali. Kayak misalnya contoh, narasi juga tadi Elsa bahas tentang dosa. Kadang orang merasa untuk menghindari narasi itu, Alkitab berikan vonisnya, narasinya adalah, ini dosa. Dosa itu orang mau menentukan sendiri apa yang baik bagi mereka sendiri. Mereka mau main Tuhan. Relationship goal ditentukan sendiri juga. Relationship goal ditentukan sendiri, bukan menurut Tuhan. Dia mau jadi Tuhan sendiri. Ngapain gue dengerin Tuhan kalau gue bisa bikin narasi sendiri? Gue bisa karang sendiri. Apa yang gue mau, gitu ya. Apa yang menurut gue baik, ya, dan sebagainya. Gue figure out sendiri. Nah, habis gitu, nah kalau kita bicara tentang itu aja, habis gitu orang membuat narasi untuk menutupi narasi itu dengan, enggak kok, semua manusia tuh pada dasarnya baik. Semua manusia tuh baik. Kita hanya perlu ngikutin the sound, suara hati kita aja. Misalnya kayak gitu kan. Follow your heart. Follow your heart. Nah, narasi itu aja sebetulnya kesannya kayak, ini baik ya memotivasi. Tapi ini sebenarnya narasi yang bahaya. Dan ini counter Alkitabiah. Soalnya firman Tuhan mengatakan hati kita tuh sangat licik. Dari situlah muncul segala macam kejahatan, dosa. Disitulah terjadi pergeseran, pertukaran siapa yang duduk di tata hati kita. Tadinya Tuhan, kita geser, kita gantikan dengan yang lain. Yang kita lebih tinggikan daripada Yesus dalam hati kita. Ya, jadi narasi ini yang habis gitu, nah karena kita ngakuin, kita pada dasarnya baik kok. Jadi kita bisa menentukan sendiri untuk kita menjadi baik atau tidak. Padahal kalau kita tahu, kalau kita mau mengikuti apa kata, sehingga akhirnya kita yang capek sendiri. Coba jadi orang baik, coba jadi orang benar, menyelamatkan diri sendiri. Padahal kalau kita mau mengikuti firman Tuhan, mengatakan, enggak, dosa masalahnya. Tidak ada manusia, semua manusia, tidak ada manusia satupun yang tidak berbuat dosa. Sehingga kita tahu, kita butuh Tuhan. Makanya Tuhan mau datang ke dunia ini, ya kan, untuk menyelamatkan kita, mengampuni kita, menebus kita. Nah, kalau kita sadar ini, nah ini kan narasi-narasi yang keluar. Nah, kalau misalnya sama nih tentang tujuannya hubungan itu apa? Narasi macam-macam kan ditawarkan. Kalau kita nggak punya acuannya, semuanya kita pegang mana yang benar. Nah, di sini maksudnya saya cuma mau membangun a case for narasi Alkitab. Makanya kita perlu mengambil Alkitab sebagai acuannya. Bukan sebagai pendukung atau second opinionnya. Dicocokin aja. Ya. Oke, saya udah punya ini, saya minta second opinion. Kalau firman Tuhan, nah, dan pakai firman Tuhan pun, bagian yang ini, bisa lah, ini saya pakai untuk mendukung. Tapi bagian ini saya nggak suka, saya nggak mau pakai firman Tuhan. Padahal firman Tuhan juga bilang apa tentang hal ini gitu ya. Jadi banyak hal yang seperti itu, makanya kalau untuk membangun case-nya, makanya penting kita membangun itu dari apa kata firman Tuhan dulu gitu ya. Ini untuk membangun narasi nih. Nah, kalau gitu jadi pertanyaan, sebenarnya hubungan yang sehat itu tuh di dalam hubungan pertemanan, hubungan suami istri, hubungan lagi pacaran, yang sehat tuh menurut firman Tuhan tuh seperti apa sih? Gitu mungkin jadi timbul pertanyaan jadinya seperti itu ya. Ya, that's good. Menurut mau coba dulu? Ya, balik lagi tadi porosnya harus berporos kepada kebenaran firman Tuhan dulu. Jadi kalau misalkan tadi saya ini balik lagi ke dikit, kayak misalkan kita ambil contoh relationship goals, itu ditentukan oleh narasi kita sendiri yang kita comot-comot dari semua yang beredar di sosmed, di lingkungan pertemanan, bahkan pelayanan, bahkan semua khotbah dikemas dengan khotbah, dikemas dengan apapun itu ya, atau bisa juga dengan podcast dan sebagainya yang tidak berlandaskan firman Tuhan, itu jadinya kan itu kita mencocokkan ya. Tapi kalau kita mau balik lagi ke yang benar, porosnya balik dulu ke Bible. Apa sih kata Bible tentang hubungan itu sendiri? Kasih itu seperti apa? Balik lagi, kasih yang tidak menuntut, kasih yang kalau kita porosnya adalah hal-hal lain di luar kebenaran firman Tuhan, ya itu kan yang berbahayanya. Si A punya pandangan ini, si B punya pandangan ini, ya udah saya comot aja. Ini membentuk pemikiran saya untuk relationship goal yang dalam hubungan pertemanan seperti ini. Jadi kan porosnya kebenarannya dibalik tuh, ya kan? Alkitab hanya pendukung kalau dari Roy, Alkitab hanya secondary opinion. Tapi ini kita justru bagaimana caranya kita mau balikin lagi apa sih kata firman Tuhan tentang ini. Jadi misalkan dalam kita lagi konflik gitu ya, misalkan tadi bahas di segmen 1 kita sedang berkonflik dengan teman misalkan.
ya kita balik lagi refleksi apa sih sebenarnya kata firman Tuhan tentang oh dia backstabbing nih, misalkan kita lagi berkonflik, dia sedang backstabbing kita, akan banyak ya kita mungkin sebelumnya deket sekali dan sebagainya. Apa sih kata firman Tuhan? Harusnya kita bersikap seperti apa sih? Waktu ada teman yang mengkhianati kita, ada teman yang ternyata dia dekatin kita cuman karena ada maunya mengambil keuntungan dari pertemanan ini dan sebagainya gitu sih. Jadi porosnya kita memang balikin lagi ke Bible, bukan the other way around. Itu penting banget sih, dan itu proses ya. Berarti tetap mungkin kita udah punya pemikiran, kita punya maksud, tapi kita harus back lagi tuh Bible. Sebenarnya Alkitab bilang Ngomong apa apa gitu sih? ya. Iya. Jadi jangan pakai pemahaman kita untuk jadi Kita masukin, kebenaran dan oh ini baik nih. Ternyata Alkitab nggak bilang itu baik gitu. Jadi harus based on Bible gitu ya. Iya. Kalau based on Bible berarti tadi kalau saya boleh tambahkan lagi, kalau based on Bible ya, ini kita kalau kembali ke Alkitab lagi, apa sih tujuan hubungan antara sesama manusia dari Tuhan? Kita tahu manusia diberi satu mandat untuk mengisi bumi, memerintah, menguasai gitu ya, di Kejadian 1. Tapi habis itu dikatakan, tapi desainnya Tuhan itu tidak baik manusia lakukan itu sendirian, bukan untuk dilakukan sendirian mandat itu, tapi untuk dilakukan bersama dengan sesama. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan manusia yang lain lagi, ya kan, untuk menjadi seorang penolong. Dan saya yakin ini firman ini bukan hanya bicara tentang oh ini wanita itu menjadi penolong aja bagi pria, tetapi untuk sesama manusia itu juga sebagai penolong. Antitesisnya itu di mana waktu Kejadian 4, di mana Kain merasa takut, habis gitu dia bilang, oh nanti kalau orang semua mau membunuh saya bagaimana dong? Habis gitu Tuhan bilang, oke, Tuhan memberikan tanda, habis gitu supaya dan diberikan janji oleh Tuhan kan untuk melindungi dia. Dan yang dilakukan pertama-tama setelah itu oleh Kain apa? Dia membangun kota. Bangun kota ini menarik kalau dalam bahasa aslinya, tapi gampangnya aja. Sebenarnya kota itu sebenarnya membangun, itu kota itu adalah antitesisnya daripada penolong yang Tuhan bangun bagi manusia. Karena kata yang dipakai bangun juga. Kenapa kota itu antitesisnya? Karena kota itu zaman dulu itu bukan cuma kota ada banyak tempat tinggal, tetapi kota itu ada kota yang bertembok. Kenapa Kain membangun itu? Ironisnya, Kain membangun itu untuk melindungi dirinya dari manusia-manusia lain. Yang tadinya mestinya manusia itu ada untuk menjadi penolong, tidak sendirian untuk melakukan mandat Tuhan, tapi ada penolong-penolong yang lain, tetapi antitesisnya yang ada melindungi diri dari penolong-penolong yang lain. Takut karena membunuh, mengeksploitasi. Kita melihat orang lain bukan sebagai penolong, tapi sebagai ini saingan saya. Atau ini sumber yang saya bisa eksploitasi. Saya bisa ambil keuntungan. Saya ngambil keuntungan dari dia. Oh, ini saya pakai dia sebagai objek untuk saya menguntungkan saya atau apapun itu. Ya, kita mulai melihat sesama bukan lagi sebagai kita ini sama-sama penolong untuk menolong satu sama lain, sama-sama rekan kerja untuk kerajaan Allah, tetapi kita lihat satu sama lain sebagai saingan, yaitu dia semua yang akhirnya hubungannya menjadi toksik dan sebagainya. Ya. Nah, tapi jadi pertanyaan berikutnya, kalau misalnya nih kita udah masuk dalam hubungan yang berarti nggak sehat nih, tips and triknya gimana nih? Mungkin Koko dan Cici bisa tips and trick buat kita yang kayaknya ini hubungan kita udah nggak sehat nih, toxic relationship nih, gimana nih selanjutnya kita mau langkahnya apa nih yang kita ambil? Silakan, gantian. Ya, ini tentu saja juga perlu hikmat banget ya. Kalau yang toxic relationship-nya sama pasangan sendiri kan nggak mungkin kita ambil ini maksudnya yang udah nikah, atau bisa juga yang dalam hubungan relationship pacar gitu ya. Gitu kan, itu kan pasti berbeda dengan toxic relationship-nya di tempat kerja atau di lingkungan pelayanan, itu pasti berbeda ya. Jadi mungkin dibatasin dulu. Secara general tentu saja pasti tetap ada batasan, ada unsur disiplin dan lain-lainnya juga. Pada saat yang bersamaan, ya jangan sampai kita itu juga menghalangi kita untuk untuk menyatakan kebenaran lah. Kalau udah emang toksik banget ya, tetap kan kebenaran itu harus diungkapkan gitu lah. Dan tentu saja cek dan recheck diri kita, jangan-jangan kita yang membawa
jangan-jangan kita yang Kayak toksik. mau toksik. Kita bilang orang lain toksik, Iya, bisa iya. kayak gitu loh. Iya, iya, Kadang bisa. kita dibutakan. Makanya balik lagi ke kita Si kain hubungan tadi. kita. Iya, hubungan kita dia mencoba melindungi diri, padahal dia juga bunuh adiknya gitu kan. Toxic. Tetap kita harus bagaimanapun terrefleksi hubungan kita dulu nih, beres nggak? Kita sendiri toksik nggak? Kita membawa pengaruh yang toksik apa enggak gitu? Kan baru bicara kalau memang sudah introspeksi diri dari orang-orang sekitar kita yang kita kasih akses juga untuk kasih tahu kita, oke ini memang benar lingkungan kamu yang toksik dan sebagainya, baru kita bicara langkah-langkah konkretnya, di mana itu pun pasti case by case berbeda-beda ya. Ada yang harus memang cut sudah, this is it, pergi. Kayak mungkin Yusuf ya, nih Tante Poti udah ini banget gitu ya. Jangan sampai kita, oh enggak, ini Tante Poti dikasihi, kita harus menginjili dia dan sebagainya. Enggak kan, lari, run gitu kan. Ada masanya, tapi apakah kayak misalkan Tante Poti gitu ya. Kayak Daniel juga di situ, ambil contohnya dia di apa, di lingkungan yang ini ya, bukan orang percaya kan ya, tapi kan dia kan juga harus menjadi terang di situ kan ya, bukan serta-merta Tuhan minta dia pergi, tapi justru dia bisa menjadi teladan. Nah, begitupun kita, siapa tahu emang di lingkungan itu Tuhan tempatkan kita, ya ini membawa pembaruan, membawa terang, menjadi garam di tempat yang toksik tersebut. Jadi memang case by case kita harus telusuri sih ya cara penanganan. Itulah hikmat ya, tidak spektrum yang linear aja gitu ya. Ya, saya rasa kalau toksik juga ada dinamika yang kompleks itu kadang-kadang, kalau ibaratnya seperti tadi kalau Elsa udah bahas tentang Daniel misalnya kalau kita ambil negara gitu ya. Iya. Ada yang kita ini yang warga negara ini, habis gitu ada pendatang yang datang, yang mestinya dia tuh mengasimilasi dengan budaya di negara ini, dia ngikutin, tapi dia juga bisa jadi orang yang toksik gitu kan. Nah, kalau kita misalnya kita raja Israel misalnya, ada pendatang ke Israel, ya kalau ada, atau kita Indonesia lah, ya terus habis kita ada pendatang, ya kita yang posisi yang berotoritas yang kita punya, ya kita harus bisa set the tone supaya budaya itu nggak dirusak, budaya itu nggak semua macam kebijakan yang sudah kita bangun untuk menjaga order, habis gitu dia datang seenak-enaknya terus dibiarkan juga nggak bisa, karena kita di posisi yang berwenang kan untuk menjaga order itu. Tapi di sisi lain, kalau kita sedih Daniel yang datang ke negara orang lain dan kita merasa, budayanya tuh parah banget, toksik banget. Atau misalnya kalau ibaratnya kita ke satu gereja dan kita tahu, wah nih kepemimpinannya parah nih dan sebagainya. Ya kita bukan di posisi kepemimpinannya, tapi kan kita yang, ya kita punya pilihan, kita mau tetap ada di sini atau gimana nih. Ya mungkin kita bisa berupaya untuk ngajak ngobrol, bisa nggak terjadi perubahan yang sehat gitu ya. Tapi kalau kita tidak lihat bisa dan sebagainya, ya pilihan kita kalau kita stay, kita akan terus dialami oleh budaya ini, atau kita yang harus keluar dari budaya yang toksik ini. Kita mencari budaya yang, ini semoga analogi ini cukup membantu ya. Membantu. Iya. Wonders ya. Iya. Harus lihat ini ya case-nya kan, hikmatnya. Oke. Jadi kita harus bisa juga ngebaca diri kita harus bisa kayak melihat lagi nih, ini kitanya yang toksik atau ini orang lain yang toksik. Itu yang pertama ya, kita harus cari tahu. Baru abis itu kita step by step-nya lagi seperti apa gitu. Oke. Iya, oke. Jadi menarik banget ini pembahasan dari setiap sesi, yang mana kalau sejauh ini saya bisa menarik sebuah kesimpulan ya dari setiap sesi yang kita sudah diskusikan, bahwa sebenarnya di dalam sebuah hubungan, baik kita sebagai orang yang kita yang terlibat bersama dengan seseorang, kita sebagai konselornya atau sebagai temannya, atau kita sebagai siapapun di dalam individu di dalam sebuah hubungan, di saat yang bersamaan ternyata kita ini juga adalah orang yang berproses dengan Tuhan. Yang dimana dari tadi juga poin yang saya dapatkan bahwa tidak sesimpel itu kok ketika ada di dalam hubungan untuk kita langsung ini harus modelnya seperti A gitu kan, atau seperti B. Kalau misalnya case-nya kayak Yudas, ya udah langsung ditinggalkan gitu kan, nggak sesimpel itu. Sedangkan kita juga bukan Tuhan Yesus gitu kan. Kalau kita bilang si orang ini Yudas, kita bukan Tuhan Yesus gitu. Jadi ternyata dari setiap diskusi ini perlu kita secara hati-hati ya, lebih tepatnya gitu, secara hati-hati ketika kita mau self-claim, maupun juga ketika kita mau claim seseorang gitu, gimana kondisinya gitu. Nah, bisa nggak
untuk saat ini saya menyampaikan sebuah pernyataan, boleh nanti Koroy sama Cielsa sekaligus disambut dengan kalimat-kalimat penutup, bahwa bisa nggak bahwa relasi yang sehat, relasi yang tepat itu datangnya bukan untuk memuaskan diri sendiri, bukan untuk memuaskan orang lain, tetapi relasi yang untuk menyenangkan Tuhan. Gitu. Terlepas dari semua yang diskusi yang tadi, tapi poin paling utamanya adalah gimana di dalam hubungan demi hubungan pernikahan, fokusnya adalah Tuhan, hubungan pertemanan adalah Tuhan, dan seterusnya. Bisa nggak seperti itu sekaligus nanti fokus sama Cici memberikan pernyataan penutup. Closing statement. Ya, balik lagi tentu saja yes. Yang dari setiap hubungan pun kita kan diciptakan Tuhan ya, jadi pasti Tuhan yang tahu semuanya ya, dan tujuannya kan juga untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kita sendiri gitu ya. Dan tentu saja dalam hal ini termasuk hubungan. Itu kan untuk mencerminkan image-nya Tuhan, mencerminkan kalau kita saling mengasihi, kalau pastinya Tuhan juga dimuliakan, ya kan. Orang-orang yang belum percaya pun melihat ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Dan ujung-ujungnya balik lagi Tuhan yang dimuliakan. Mereka mau mencari tahu, oh kenapa hubungan mereka bisa begitu intim, begitu real, begitu murni gitu ya, yang didasari oleh kasih itu. Dan balik lagi, ya itu jadi cerminan, gambaran bagaimana Tuhan originally mau kita seperti itu, dan itu yang menggambarkan image of God, image of yang penuh kasih dan sebagainya, gitu ya. Jadi dari saya, apapun yang kita lakukan termasuk dalam berhubungan, yes, it's all about God, bukan tentang kita. Dan ini tentu saja adalah sebuah proses pengudusan, baik dari kita maupun orang yang berelasi dengan kita. Itu kita semua mengalami proses pengudusan itu. Makanya kenapa itu akan terus berjalan gitu ya selama kita masih ada di dunia, karena kan proses pengudusan seumur hidup gitu ya. Istilahnya ya itu intinya. Jadi ya pastinya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau tidak untuk kemuliaan nama Tuhan, berarti untuk kemuliaan siapa? Nah itu harus cek dan recheck. Yes, jadi balik lagi cek and recheck hati. Terus diminta Roh Kudus untuk memperbaharui hati kita terus-menerus semakin serupa seperti Kristus. Dan itu pasti tidak mudah, berdarah-darah. Tapi Roh Kudus memampukan kita lakukan itu. Thank you. Kalau dari saya, kenikmatan atau kepuasan sejati hanya dalam sebuah hubungan, ya, itu hanya kita bisa temukan kan dalam Kristus. Yes. Ini bukan suatu throwaway, cliche statement ya untuk kita, oh ya ini abstrak aja. Tapi nyatanya bagaimana? Karena kalau misalnya kita bicara bahasa hubungan ya, yang kita cari dalam hubungan yang sehat, pasangan atau teman yang baik itu seperti apa? Orang yang setia, bukan? Yang paling setia siapa? Ya, orang yang mengasihi, rela berkorban. Tidak ada seorang saudara, tidak ada kasih yang sebesar seorang saudara yang memberikan nyawanya. Nah, siapa yang benar-benar telah membuktikan hal ini gitu ya? Tidak ada orang yang mau rela menggantikan kita yang mestinya dihina, kita yang mestinya difitnah, kita yang mestinya didakwa atau dihukum, tapi dia mau menggantikan kita untuk menerima itu semua, ya. Dan dia juga menunjukkan bagaimana dia waktu Yesus menghadapi semua dakwaan ini, hinaan ini, dia tetap bisa menjaga dirinya dengan baik, tetap bisa mengampuni mereka, tetap bisa mengasihi mereka, yang memberikan teladan seperti ini dalam hubungan. Ya, ini tidak ada, hanya Tuhan. Sehingga kalau kita tahu hanya Dia yang dapat memuaskan itu, ya kalau kita mencari Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kita, dan ini bukan hanya untuk Tuhan saja ya. Tapi soalnya waktu kita mencari kenikmatan dari Tuhan, kita mencari Tuhan, kan soalnya yang menemukan kenikmatan itu kan kita. Kita yang dipuaskan juga, karena Tuhan mau. Karena sebetulnya Tuhan itu nggak perlu menciptakan kita. Tuhan itu sudah dengan sempurna, makanya Tuhan itu kan satu Tuhan, ini udah masuk ke satu Tuhan tiga pribadi, tapi bisa dalam persekutuan kasih yang sempurna, tidak membutuhkan ciptaan.
Tapi makanya waktu dia menciptakan kita pun sebenarnya is out of love, karena kasih. Karena Tuhan mau kita juga bisa menikmati persekutuan kasih ini yang dari Tuhan. Kenikmatan daripada kasih yang daripada Tuhan ini. Dia mau kita bisa menikmati itu, kita bisa mengambil bagian, menjadi bagian dari persekutuan yang indah ini. Nah, jadi istilahnya untuk kita juga, makanya kita disebut sebagai gereja, tubuhnya Kristus. Dia yang kepala, dia yang jadi sumbernya untuk semuanya, dia pusat komandonya untuk kita semua. Dia ceritanya dia kakaknya kita semua gitu ya. Atau dia adalah yang tertua yang dari kita semua. Jadi persekutuan yang manis ini, itu kalau ada Kristus yang sebagai Tuhan, kita semua dipenuhi, sama-sama dipenuhi. Bayangkan sekarang sedih ini, di ruangan ini, ya selain kita ada orang-orang lain di ruangan ini, semua dari kita dipenuhi dengan luar biasa oleh Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan daripada kita semua. Kita semua orang-orang yang dipenuhi, melimpah banyak, sehingga kita tidak ada kekurangan. Yang ada kita mau saling membagi satu sama lain, memberi satu sama lain. Melimpah keluar. Nah, itulah gambaran yang kita temukan di gereja mula-mula, kisah para rasul 4 ayat 33 ya kan, dan kasih karunia begitu penuh memenuhi mereka. Buktinya apa? Bukti nyatanya yang real ya, bukan cuma abstrak aja, oh kasih karunia Tuhan penuh. Tapi buktinya apa? Tidak ada satu orang pun memiliki kebutuhan, tidak ada satu orang pun kekurangan. Ya, tidak ada satu orang pun kekurangan, semuanya saling membagi. Ya, semuanya tidak ada yang merasa semuanya ingin memperkaya diri dari mengandalkan mengeksploitasi, take advantage satu sama lain untuk memperkaya diri. Nggak ada, semuanya mau saling membantu, mau saling berbagi dan sebagainya. Nah, ini kan gambaran hubungan yang begitu luar biasa ya. Iya. Kalau Tuhan yang menjadi Pusat. kepalanya. Oke, jadi memang dari setiap statement dan diskusi-diskusi yang menarik ini membawa benang merah ya. iya, membawa kita pada sebuah pemahaman bahwa relasi yang sehat itu bukan relasi yang tanpa konflik. Ya. Tetapi relasi yang sehat adalah relasi yang berproses di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dan bahkan kalau boleh saya mengutip sebuah ayat, saya lupa ini alamat ayatnya ya, yang bilang gini, Tuhan Yesus bilang, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah Membawa kelegaan. Iya, jadi kalau misalnya di dalam sebuah hubungan itu tidak datang kepada Tuhan dan tidak membawa kelegaan. Kenikmatan antar sesama suami istri Kasih, mungkin, ya, gitu kan, kasih mesra, ya. kasih mesra. Ya, itu perlu kita cross check bersama. Yes. Nah, itu menariknya kata yang dipakai untuk kenakanlah kuk yang daripadaku, ringan. Itu kata aslinya tuh sebenarnya bisa diartikan enak kuknya Tuhan. Iya. Nah, Asik. ya, asik, nikmat gitu. Ya. Yes. Oke. Gimana, Kak? Dengan demikian saya dapat banget ya. Pokoknya semua dari awal sampai akhir itu dapat banget ya, bahwa sebenarnya hubungan tuh bakalan nggak stres kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Yes. Every day, Every time tuh punya hubungan yang baik. Dan pada akhirnya hubungan kita dengan sesama pasti tidak akan mendatangkan stres gitu ya. Karena di sana ada kepuasan. Amin. Semoga kita tidak stres ya, guys. Kecuali kalau stres yang baik ya, kata Pak Denny boleh lah. Stres. Ingat ya. Oke, Bonders. Sampai ketemu di pembahasan topik selanjutnya. Selanjutnya. Thank you banget, Ci Elsa. Thank you. Thank you. Sampai jumpa.